Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada subuh hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam acara kita, acara kesayangan kita, yaitu Sekolah Fikih Live yang diselenggarakan oleh Rumah Fikih Indonesia. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang live bersama kita di Zoom, di YouTube maupun di Facebook. Insyaallah seperti biasa di jadwal kita di Sekolah Fikih Live di Senin subuh kita akan kembali mengaji, yaitu dengan tema fikih, di mana tema kita pada subuh hari ini, di Senin subuh hari ini, yaitu masih melanjutkan tema kita yang kemarin, ya, masih dengan tema referensi ilmu fikih, di mana di pertemuan yang lalu kita telah membahas referensi ilmu fikih dari dua mazhab, yaitu mazhab Al-Hanafiyah, kemudian dilanjutkan dengan mazhab Al-Malikiyah. Dan insyaallah pada hari ini, subuh hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita, di mana pembahasan kita nanti akan membahas yaitu referensi ilmu fikih di mazhab Asy-Syafi'i, kemudian di mazhab Al-Hanbali, kemudian kitab-kitab digital dan lain-lain. Ya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di Senin subuh yang akan membersamai kita dosen kita, yaitu ustadz kita, Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Mari kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Ya, baik Ustaz. Sebelum kita masuk melanjutkan materi kita yang belum selesai di pertemuan yang lalu, kira-kira apa urgensi kita Kita buka daftar isi dari baik. Kajian kita sebelumnya biar ada kesinambungan, ya, baik, ada ketersambungan. Ya. Oh, belum disambung ya kabelnya. Coba disambung dulu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sambil menunggu sambungan kabelnya biar bisa tampil, kajian kita tentang referensi fikih ini adalah kajian yang sangat penting, mengingat bahwa setiap cabang ilmu itu pasti ada rujukannya, ada para pakar, para ulamanya, dan kemudian para ulama itu sudah meninggalkan pada kita jejaknya berupa karya-karya ilmiah. Maka tidaklah dikatakan suatu ilmu kalau tidak ada karya ilmiah di bidang itu. Nah, kita ketika belajar ilmu fikih, dan kita tahu bahwa fikih itu adalah ilmu yang sangat luas, sangat dalam, ada banyak mazhab di dalamnya, maka tidak bisa dikatakan seorang itu mengerti ilmu fikih kalau tidak pernah membaca atau merujuk pada literatur yang besar, yang baku di dalam setiap mazhab itu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahaskan apa, coba kita lihat di dalam daftar isi dari awal, coba kita lihat dari mukaddimah, ya, mengapa kita butuh referensi. Ini sudah kita bahas. Kemudian ilmu keislaman dan budaya literasi juga sudah kita bahas. Nah, kemudian kita membagi mazhab itu kan memang ada 4 yang besar begitu, ya. Nah, kemarin kita sudah bahas pada bab 1, bab 2, ya, tentang literatur fikih dalam mazhab Hanafi dan juga dalam mazhab Maliki. Sekarang kita akan teruskan, karena waktu kemarin kita nggak cukup, ya. Hari Senin ini kita akan bahas apa? Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kemudian kitab fikih modern. Nah, kalau kitab fikih modern itu biasanya ada juga yang per mazhab, tapi ada juga yang sifatnya muqaranah, perbandingan antar mazhab gitu, ya.
nanti kelebihan dan kekurangannya bagaimana. Kemudian nanti ada juga, karena kita di zaman modern, kajian tentang kitab fikih yang sifatnya digital, ya. Jadi kita sekarang sampai di mana nih? Kita udah membahas dua mazhab besar yang pertama, Ustaz, yaitu Iya. Hanafi dan Maliki. Insyaallah kita lanjutkan dengan mazhab Syafi'i. Baik, langsung diklik literatur mazhab Syafi'i. Tafadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Literatur utama di antara 4 mujtahid pendiri mazhab-mazhab fikih populer, barangkali Imam Syafi'i lah mujtahid yang memiliki karya tulis terbanyak. Beliau bukan saja menulis dalam bidang fikih, tapi juga menulis dalam disiplin ilmu-ilmu yang lain. Selain dikenal sebagai perumus atau penemu formula usul fikih dengan karya agungnya Ar-Risalah, beliau juga seorang imam dalam sastra. Beliau memiliki sebuah kumpulan puisi indah yang syarat hikmah dalam bukunya Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i ini kita kalau di Indonesia umumnya hanya sekedar mengenal sebagai imam madhab. Tapi ya memang benar sih imam madhab. Tetapi satu hal yang perlu kita catat, sebenarnya beliau juga bukan hanya sekedar ahli dalam ilmu fikih, tapi beliau juga ahli dalam beberapa ilmu yang lainnya. Misalnya kalau yang paling paling kuat ya, beliau itu peletak dasar ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah bagaimana fikih itu diproduksi, ya, ketentuannya. Ibarat kata kalau orang masak tuh ya, masakan itu bisa jadi enak nggak enak dan rasanya bisa bermacam-macam, itu kan ada resepnya. Nah, pencipta resepnya itu ya itu Al-Imam Syafi'i. Sebelumnya orang kalau masak itu nggak pakai resep. Orang masak aja sekenanya, sedapat-dapatnya, ibarat kata udah keburu lapar, apaan aja dicemplungin gitu istilahnya kan. Yang penting bisa dimakan. Kalau perlu beras belum matang pun udah diembat juga gitu kan. Kadang-kadang lauk yang nggak ya pokoknya nggak pakai konsep. Selama ini orang itu memasak itu yang penting bisa dimakan. Tapi kalau Al-Imam Syafi'i itu beliau itu adalah chef ahli. Jadi beliau kemudian menentukan takaran-takarannya, bahan-bahan tuh harus yang terpilih gitu kan, biar masakan tuh menjadi enak, unik dan sedap gitu ya. Itu bahan harus terpilih, dan kemudian ketika membuat proses memasaknya itu ada aturan-aturan mainnya. Nah, beliau itu boleh dibilang the first chef gitu ya, yang pertama kali menemukan ilmu perchefan gitu, ilmu usul fikih gitu ya. Nah, orang sih kalau beraktivitas atau berijtihad sebagai mujtahid itu sudah banyak dari dulu, tapi yang bisa membuat semacam ketentuan aturan main kalau mau berijtihad itu harus begini, mulai dari pemilihan bahan-bahannya. Itu sumber-sumbernya ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma, ada Qiyas. Kalau zaman sekarang kan orang yang sok pada ijtihad itu, dia nggak tahu bahwa sumber hukum Islam itu ternyata ada banyak. Ada 12. Dia taunya cuma satu, hadis. Makanya kalau apa-apa, ada hadisnya nggak? Hadisnya sahih nggak? Dia cuma taunya hodas hadis. Padahal itu ada 12 sumber. Selain hadis tuh ada sebelumnya ada Quran dulu. Nanti selain hadis ada ijma, ada qiyas, ada masalih al-mursalah, ada urf, ada sad dan lidzari'ah dan sebagainya, kan ada banyak. Nah, memang karena orang nggak belajar ilmu usul fikih, jadi dia taunya hadis itu ya fikih itu ya hadis gitu. Sesempit itu cara berpikirnya. Tapi tiba-tiba sudah sok tahu, semua orang dibilang salah, sesat, dan bid'ah dan sebagainya. Lalu dia merasa dirinya satu-satunya orang yang ngerti agama. Nah, ini kan kita akan terbahak-bahak sampai sakit perut gitu kalau melihat kelakuan-kelakuan orang seperti ini. Tapi insya Allah yang hadir di jamaah kita sih insya Allah nggak kayak gitu. Itu yang kayak gitu tuh yang orang jauh, Pak, yang rumahnya itu di seberang laut sana, di balik bumi sana gitu, bahkan di planet Mars gitu kan. Yang dia tuh nggak ngerti apa-apa gitu, bodoh tapi tidak tahu kebodohannya gitu ya. Nah, Al-Imam Syafi'i itu adalah guru besar dalam ilmu fikih, sekaligus dalam ilmu usul fikih, sekaligus juga, nah ini yang penting, beliau tuh
ahli hadis juga, ahli hadis. Walaupun beliau tidak menulis hadis gitu ya, kitab hadis kayak Al-Bukhari atau kayak Muslim gitu atau kayak At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan sebagainya, tetapi beliau menulis kaidahnya. Beliau tuh punya buku tuh, coba kalau antum scroll tuh karyanya agak ke atas lagi dulu. Mukhtaliful hadis. Mukhtalaful hadis atau mukhtalif atau mukhtalaful hadis. Jadi sudah masuk kepada pembahasan yang lebih dalam. Bagaimana kalau masalah hadis sahih tahulah, ya kan? Justru begini, yang memperkenalkan bahwa kalau kita mau masak itu bahannya harus yang primer, yang bagus gitu, bukan bahan yang ecek-ecek, harus yang kalau ibaratnya masak daging, dagingnya harus yang segar. Tidak boleh daging yang udah busuk misalnya gitu kan. Nah, itu kalau ibaratkan fikih gitu ya, daging segar itu hadis sahih. Gitu loh. Nah, yang mensyaratkan kalau mau masak dagingnya harus segar itu Imam Syafi'i. Gitu. Jadi jangan dikira kalau nanti ada statement Imam Syafi'i mengatakan kalaulah hadis itu sahih maka itulah mazhabku gitu kan. Jangan dikesankan seolah-olah Imam Syafi'i itu blow on ya, goblok, nggak ngerti kesahihan hadis. Nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Imam Syafi'i lah yang merumuskan apa itu hadis sahih. Perumusnya beliau gitu. Nanti orang sedunia ya sepanjang sejarah itu baru kenal bahwa hadis itu harus sahih itu, oh gitu ya. Nah, itu semua berjalan di belakang beliau. Beliau yang menentukan hadis itu harus sahih. Kalau hadis nggak sahih, maka bukan mazhabku. Nah, tapi jangan begini. Kemudian, oh berarti Imam Syafi'i nggak ngerti hadis sahih, yang ngerti saya. Berarti pendapat saya itulah mazhab Syafi'i. Wah, itu ketahuan nggak paham sama sekali. Ya, logikanya itu logika bengkok sebengkok-bengkoknya, tapi lebih parah lagi adalah muridnya yang menganggap orang dengan logika bengkok itu sebagai guru. Enggak. Asy-Syafi'i itu ketika mengatakan kalau suatu hadis itu sahih, itulah mazhabku. Maksudnya apa? Kamu jangan pakai hadis yang tidak sahih. Hadis itu harus sahih. Gitu kan? Harus sahih. Kalau dia sahih, itulah mazhabku. Kalau tidak sahih, ya aku nggak pakai mazhabku. Nah, sekarang kita udah tahu ada mazhab Syafi'i. Kalau mazhabnya mazhab Syafi'i berarti hadisnya sahih. Gitu loh. Ya kan? Karena kalau nggak sahih pasti nggak dipakai. Ya kan? Dan nggak mungkin kan logikanya Imam Asy-Syafi'i bilang hadis harus sahih ya. Tapi saya nggak tahu yang sahih yang mana. Ntar tungguin aja murid saya yang belum hadir, belum lahir, atau cucu murid saya. Ntar tungguin aja zaman Bukhari gitu kan. Sekarang karena saya goblok nih nggak ngerti hadis, saya pakai yang doif dulu deh gitu. Nanti kalau di tengah jalan, nanti hadis doif saya ini akan dikoreksi oleh Bukhari. Itu kan begini, ya kan, orang gila gitu. Nggak ngerti agama, nggak ngerti ilmu syariah, tapi kemudian mengatakan semau-maunya. Itu namanya menginjak-injak para ulama. Ya, istilahnya kalau bahasa kita zaman sekarang mengkriminalisasi ulama. Iya, mengkriminalisasi. Kenapa? Karena seorang kelas Imam Syafi'i itu didudukkan di pojokan sebagai orang pandir, orang bodoh, orang idiot yang nggak ngerti hadis sahih. Padahal penemu hadis sahih itu bahwa tadinya orang kalau berdalil itu nggak pakai hadis sahih, sehadis-hadisnya aja. Terserah mau datang dari mana, cocokologi. Oh, katanya Nabi gini ya, ya udah. Katanya Nabi gitu ya, ya udah, gitu kan? Kata Imam Syafi'i, nggak bisa begitu. Anda harus pastikan dulu, valid nggak hadisnya. Kalau nggak valid, jangan dipakai. Makanya mazhab itu didirikan di atas validitas hadis. Nah, makanya kalau ada orang nggak ngerti agama, nggak ngerti ilmu fikih, kemudian mengatakan kunut itu bid'ah, gitu misalnya. Ketahuan dia itu nggak ngerti agama. Kenapa? Kalau Al-Imam Syafi'i sampai mengatakan kunut subuh itu sunnah, ya kan? Bahkan kalau sampai ditinggalkan itu apa istilahnya ada sujud sahwi dan sebagainya, berarti hadisnya itu sahih. Terlalu amat sangat sahih sekali lah deh dong, gitu loh. Saking ya sahihnya. kan? Saking sahihnya. Nah, terus kok banyak yang bilang nggak sahih, berarti ilmu hadisnya dia itu masih cetek, gitu loh. Masa cuma cari hadis sahih tentang kunut subuh aja
kagak tahu. Sekarang kita balik, yang nggak ngerti hadis itu siapa? Yang nggak ngerti hadis itu siapa? Al-Imam Syafi'i atau kamu? Ya Imam Syafi'i itu kalau dibilang nggak ngerti hadis, gurunya itu adalah Imam Malik. Ya kan? Imam Malik kalau sudah meriwayatkan hadis dari gurunya Nafi' dan dari gurunya Abdullah bin Umar radhiyallahu an, itu seluruh ulama hadis sepanjang zaman sebagaimana diungkap oleh Al-Imam Ibnu As-Salah, ya kan, dalam muqaddimahnya itu, kalau sudah Imam Malik meriwayatkan hadis dari siapa? Nafi', dan Nafi' itu meriwayatkan dari Ibnu Umar, itu adalah as-sahhul asani. Sesahih-sahihnya sanad itu ya dari jalur Imam Malik ke Nafi' ke Abdullah bin Umar. Sesahih-sahihnya sanad. Nah sekarang orang yang punya gelar sanad tersahih di dunia itu Imam Malik kan, muridnya adalah murid terbaiknya itulah Asy-Syafi'i. Kok bisa-bisanya Anda nuduh Syafi'i itu bego, nggak ngerti hadis sahih, dan yang tahu cuma Anda doang, lalu menuduh mazhab Syafi'i itu hadisnya dhaif semua. Yang dhaif itu otakmu gitu loh. Otakmu tuh dhaif gitu loh. Kenapa? Nggak ngerti ilmu hadis, nggak ngerti ilmu usul, dan kemudian terbawa-bawa hoak dari orang yang nggak ngerti syariat Islam. Kalau dia belajar ilmu syariah, pasti dia akan mengagungkan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini bukan karena saya pemeluk mazhab Syafi'i lalu saya bela-belain Imam Syafi'i. Itu fakta. Siapapun orang pasti tahu kalau dia belajar ilmu agama. Kecuali dia nggak belajar ilmu agama, dia belajar ilmu perhoakan, ya kan, belajar agamanya sama artis yang insaf misalnya, atau sama pendeta masuk Islam mu'alaf gitu, atau sama motivator kagak jelas gitu kan. Nah yang begitu-begitu, iya kalau ngomong tuh mabok, dia minum di mana, dia mabok di mana. Belum pernah sehari pun duduk di fakultas syariah, belum pernah sekalipun duduk di fakultas hadis gitu. Jadi dia kalau ngomong tuh meracau saja. Yang kayak gitu jadi ustadz, banyak pendukungnya, dan kemudian semua orang menganggap dialah yang paling benar gitu loh. Dialah yang paling maha benar, dan kalau nggak sesuai dengan dia, oh berarti salah ente, bid'ah ente, syiah ente, liberal ente. Wah segala macam caci maki itu keluar semua. Masuk ke dalam Facebook, saya delete dan saya jadikan saya blacklist, ya kan, blokir lah. Kenapa? Orang mabok gitu ya. Nah itu harus kita buang. Jadi Al-Imam Syafi'i itu alim dalam ilmu fikih, alim dalam ilmu hadis, alim dalam ilmu usul, dan satu lagi, alim dalam ilmu bahasa, sastra bahasa Arab. Makanya kalau antum scroll lagi tadi ke atas, coba balik ke atas, itu ada diwan, ya, dia diwan bawah, coba ke bawah dikit. Coba baca. Selain dikenal sebagai perumus atau penemu formula usul fikih dengan karya agungnya Ar-Risalah, beliau juga seorang imam dalam sastra. Imam dalam sastra. Saya tanya, imam dalam sastra itu apa hubungannya dengan fikih dan syariah? Apa hubungannya? Begini. Al-Qur'anul Karim itu mukjizat, ya kan? Dan di antara sekian banyak bentuk-bentuk ya kemukjizatan Al-Qur'an, yang paling real, yang paling dibanggakan oleh Allah tentang kemukjizatan Al-Quran itu adalah ketika menantang orang-orang Arab yang ahli dalam bidang syair, dalam bidang sastra, para pujangga Arab itu, wasyu'ara, itu ditantang oleh Allah. Bisa nggak bikin yang kayak Quran gini? Ya kan? Nah, kalau ditanya kayak gitu mereka, berarti yang ditantang itu dalam hal apanya? Dalam hal apanya? Bahasa. Dalam hal sains gitu? Bahasa. Bukan. Dalam bidang bahasa, ya kan? Dalam bidang bahasa, minal bayani la sihra, gitu kan? Di antara kekuatan bayan itu ya, kekuatan sastra itu seperti magic, ya, a kind of magic gitu, seperti sihir, gitu kan? Yang bisa menyihir orang begitu. Nah, itu kekuatan pada sastra. Nah, kalau dibilang Quran itu kekuatannya pada sastra, berarti sastranya itu tinggi banget. Dan tidak ada orang bisa memahami Al-Quran kecuali dia harus sastrawan. Sastrawan dalam ilmu bahasa Arab, bukan sastrawan dalam bahasa Indonesia, bukan. Sastrawan dalam makin tinggi level sastra seseorang, itu makin dalam, makin dakik dia pemahaman terhadap Quran.
Dan Nabi, para sahabat tuh rata-rata sastrawan, ya. Hadis-hadis Nabi itu semuanya sangat-sangat puitis, sangat-sangat dalam. Pemilihan diksi, ya, tahu diksi ya? Pemilihan kata itu kalau buat kita tuh kan kita anggap sama aja lah gitu kan. Tapi enggak, Quran tuh ketika menyebutkan pilihan kata itu dalam sekali, ya kan. Di dalam Al-Quran tuh ada ayat yang menyebutkan kambing, kambing dan kambing, padahal digunakan kalimat yang kata-kata diksi yang berbeda. Wa minal ma'ziz naini wa minal dha'nis naini. Ma'iz itu kambing, dha'an itu juga kambing. Orang kita kan melihatnya kambing, ya kambing lah gitu kan. Ternyata enggak gitu loh. Ada ma'iz itu maknanya kambing yang kayak apa, ada dha'an itu kambing yang kayak gimana, nanti ada ghanam itu kambing yang kayak gimana. Itu kalau orang nggak ngerti sastra, nggak ngerti bahasa, semuanya dianggap kambing, ya kan? Tapi kalau orang ngerti sastra itu beda gitu kan, beda. Jadi dakik sekali kan dalam membaca ayat itu dalam sekali. Dan Allah itu ketika memilih diksi tadi itu nggak sembarangan, gitu kan. Maka hanya sastrawan yang bisa memahami isi dari Al-Quran gitu ya, sesuai dengan kaidah atau dengan kekuatan bahasa. Nah, Al-Imam Syafi'i dibandingkan dengan 4 yang lain, ya dengan 3 yang lain kan ada 4 gitu ya. Satu-satunya yang orang Arab asli. Maksudnya orang Arab asli itu beliau masih titisan darah Quraisy. Beliau orang Quraisy, darahnya biru. Kita tahu kalau orang Arab itu kan pasti menonjolkan suku dan keluarga dan kabilah gitu kan, nasabnya. Nah, satu-satunya di antara 4 mazhab yang darahnya Quraisy itu Syafi'i. Satu. Yang kedua, Asy-Syafi'i itu adalah orang yang seperti Nabi Muhammad. Masa kecil beliau tuh di Mekah. Ya kan? Kayak Nabi Muhammad. Walaupun beliau kalau lahir sih di Palestina ya, di Gaza. Tapi 2 tahun itu dibawa pulang oleh ibunya ke Mekah karena beliau orang Mekah aslinya. Tanah tumpah darahnya atau istilahnya masqatu ra'sihi gitu ya. Itu adalah Mekah, Baitullahil Haram. Dari kecil sudah di situ. Mainnya sama anak-anak Mekah itu seperti Nabi. Beda dengan imam-imam yang lain seperti Imam Ahmad, itu malah nggak pernah ke Mekah, nggak pernah tinggal di Mekah lama gitu ya. Tapi kalau Imam Syafi'i itu emang orang Mekah asli gitu, Quraisy gitu kan. Dan bahasanya, beliau ketika masih kecil kayak Nabi SAW juga pernah dipelihara oleh Bani Halimatus Sa'diyah, Bani Sa'ad gitu ya, untuk memperkuat bahasanya. Nabi Muhammad itu juga diperkuat bahasanya, disusui oleh para wanita di perkampungan yang mana mereka punya kekuatan bahasa. Nah, Imam Syafi'i itu menjalani sunnah Rasulullah yang satu itu. Ya, sejak kecil tuh beliau sudah tinggal di Bani Huzail dan menguasai bahasa Arab versi Bani Huzail selain versi yang Quraisynya itu sendiri. Jadi beliau punya banyak. Makanya ketika Quran turun dengan banyak lahjah, banyak dialek gitu kan, dengan qiraat yang berbeda-beda, Asy-Syafi'i mah santai aja. Kalau yang lain kan itu artinya apa? Itu artinya apa? Itu artinya apa? Gitu kan. Umar itu pernah bingung gitu. Umar itu kan orang Mekah. Tapi perbandingan kosakata yang beliau punya tuh nggak selengkap kayak Rasulullah gitu kan. Wa fakihatan wa abba. Kalau fakihah saya tahu, tapi kalau abba itu apa ya? Ternyata itu bukan bahasa orang Mekah. Nah, itu bahasa Arab tapi yang selain Mekah. Maka harus tanya dulu kepada sahabat yang lain yang lebih ngerti bahasa. Nah, itu kelas sahabat baru sahabat aja udah. Makanya qaul sahabi kalau menurut Asy-Syafi'i itu nggak dipakai sebagai dasar. Kenapa? Sahabat punya kelemahan, gitu kan? Nah, kalau sahabi itu dipakai oleh mazhab yang lain, kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Nah, Al-Imam Syafi'i itu menguasai bahasa yang banyak. Sebagaimana juga seorang Rasulullah SAW. Makanya beliau punya syair. Nah, bukan syair ya, syair gitu dalam bahasa Arab, syair. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia jadi syair gitu kan. Karya-karya sastra yang kemudian disusun menjadi sebuah buku, Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi lengkap ya. Ahli fikih, ahli hadis, ahli usul, ahli sastra. Gitu. Nah, tapi kita akan menyoroti mazhab Syafi'i ini
kekuatannya adalah begini. Dibandingkan dengan 3 mazhab yang lain, Asy-Syafi'i itu tadi menonjol dalam semua ilmu, tapi dia punya tambahan lagi satu skill yang lain pada nggak punya. Apa itu? Beliau adalah seorang penulis produktif. Beliau yang menulis langsung dengan tangannya. Nah gitu. Nah itu malah kalau kita bandingkan dengan Rasulullah malah ummi kan. Beliau tuh tidak menulis buku. Tapi kalau Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijriyah, 150 tahun kemudian setelah Nabi hijrah itu, beliau sudah bergelimang dengan skill untuk menulis. Jadi karya-karya fikih dalam mazhab Syafi'i itu adalah karya asli langsung dari sang imam. Beda kan tadi kalau misalnya kita kemarin bahas Imam Abu Hanifah, yang nulis siapa? Muridnya Abu Yusuf terbatas, ya kan, beliau punya kitab Al-Kharaj. Tapi kalau yang lebih lengkapnya yang nulis siapa? Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya kan? Nah, itu kan udah cucu murid itu yang nulis, ya kan? Begitu juga kalau Imam Malik lumayan, beliau punya kitab hadis namanya apa? Al-Muwatta, ya kan? Nah, tapi kemudian ada juga yang ditulis oleh murid-muridnya, Al-Mudawwana Al-Kubra, gitu kan? Nah, kalau Imam Syafi'i itu semua beliau yang tulis. Mulai dari nanti nanti kita bahas baca ya apa saja karyanya Imam Syafi'i, tapi yang tadi sudah disebutkan sekilas ada Ar-Risalah gitu ya, kemudian ada Mukhtalaful Hadis, kemudian ada Diwan Al-Imam Syafi'i gitu ya. Nah, sekarang kita baca yang pertama, Al-Um. Baik. Yang pertama ada Al-Um, karya paling awal dalam jajaran kitab-kitab fikih dalam mazhab Asy-Syafi'i, tentunya adalah kitab yang langsung ditulis sendiri oleh sang imam. Ada 2 kitab fikih yang beliau susun, masing-masing mewakili kedua qaul beliau. Al-Hujjah adalah kitab yang dianggap representasi dari qaul qadim, dan Al-Um mewakili qaul jadid. Jadi kebanyakan kita taunya kalau fikih Syafi'i itu cuma Al-Um saja. Padahal sebagaimana kita tahu dalam sejarahnya, Imam Syafi'i itu seperti punya 2 mazhab, ya. Walaupun sebenarnya mazhab Syafi'i juga, tapi beliau punya kesimpulan-kesimpulan hukum ketika beliau masih ada di Baghdad sebelum beliau pindah ke Mesir, dan itu lazim disebut dengan istilah qaul qadim. Nah, untuk mewakili pendapat-pendapat beliau dalam qaul qadim itu semua tertuang dalam kitab beliau yang namanya Al-Hujjah. Al-Hujjah. Nah, ketika kemudian di tahun 200 Hijriah beliau hijrah pindah ke Mesir, menghabiskan sisa masa hidup beliau yang 4 tahun terakhir itu di Mesir, karena beliau wafat tahun 204. Nah, selama di Mesir itu kemudian beliau merilis yang terbaru lagi gitu ya, Al-Um. Saking produktifnya Ustaz. Saking produktifnya. Baik. Ya, ini penampakan kitab Al-Um. Kitab Al-Um ya. Nah, tapi begini, banyak orang yang berpikir saya cinta dengan Imam Syafi'i, saya bermadzhab Syafi'i, tapi saya heran kenapa orang-orang yang pada ngaku-ngaku bermadzhab Syafi'i kok nggak pakai kitab Al-Um? Padahal kan itu kitab yang langsung ditulis oleh sang imam sendiri. Kenapa kok malah pakai kitab-kitab yang kenapa pakai Safinatun Najah misalnya? Kenapa pakai Safinatun Najah? Kenapa pakai Matan Takrib, ya kan? Kenapa pakai Kifayatul Akhyar dan sebagainya? Kalian tuh tidak Syafi'i. Kalian tuh tidak original, kesyafi'ian kalian tuh palsu. Cuman ngaku-ngaku Syafi'i, tapi ternyata kalian tuh tidak Syafi'i amat. Kalian tuh mendustakan umat, gitu kan? Banyak itu seloroh-seloroh seperti itu yang menunjukkan lagi-lagi keawaman. Karena nggak belajar fikih dirasah madzhab, ya. Nah, kalau kita pelajari, kita akan tahu. Nah, ini bisa kita baca. Silakan. Baik. Kita lanjutkan. Namun kalau kita melihat dari sistematika menulisannya, kitab Al-Um ini cukup bikin bingung banyak orang. Karena kita menemukan ada beberapa versi. Ada 2 sistematika yang perlu dibahas di sini. Pertama, sistematika Imam Syafi'i sendiri, dan kedua, sistematika yang sekarang ada dalam cetakan kitabnya. Kalau kita perhatikan sistematika yang disusun oleh Imam Syafi'i, beliau selalu memulai pembahasan baru dengan ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Nah, itu jadi yang sekarang ini, jadi ada ternyata begini, ternyata kitab Al-Um itu ada banyak versi. Ada banyak versi, walaupun ditulis oleh Imam Syafi'i, tapi kok ada versi-versinya ya? Ini bagaimana gitu kan? Nah, kalau kita perhatikan sistematika yang disusun oleh Imam Syafi'i sendiri,
itu yang aslinya ya, itu beliau selalu memulainya dengan ayat Quran, hadis, baru pembahasan, gitu kan? Ayat Quran, hadis, pembahasan, itu aslinya, gitu. Ya sebagai contoh pada pembahasan pertama beliau memulai dengan menuliskan atau tepatnya mendiktekan ayat ke-6 dari surat Al-Maidah, yaitu satu ayat tentang kewajiban berwudu ketika hendak menunaikan salat. Itu bab 1. Bab satunya, jadi ini kayak tafsir, ya kayak tafsir. Beliau tuliskan dulu ayat Ayatnya. Qur'annya, terus hadis-hadis terkait, baru penjelasannya, gitu kan? Nah, dalam penjelasannya beliau dalam konteks ini lebih menitik beratkan pada penjelasan media berwudu, yaitu tentang air. Oleh karenanya kemudian hadis pertama sebagai pembuka dan mendukung penjelasan tersebut adalah hadis yang beliau riwayatkan langsung dari gurunya, yaitu Imam Malik, tentang air laut yang bisa mensucikan dan suci juga bangkai ikannya. Yaitu hadis yang kita sudah hafal semua. At-tahuru Al-bahru huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah, gitu. Itu dalam kitab Al-Um tuh langsung membuka di situ. Berikutnya. Baik. Adapun sistematika urutan tema pembahasannya maka sangat mirip dengan urutan para pengikutnya, yaitu beliau mengawalinya dengan tema thaharah, kemudian salat dan seterusnya. Urutan inilah kemudian yang diikuti oleh para murid dan pengikutnya seperti Al-Muzani dalam kitab Al-Mukhtasar. Tidak bisa dipastikan apakah urutan tema seperti ini adalah orisinil gagasan beliau atau bukan. Sebab kalau kita perhatikan kitab Al-Muwatta yang sejak kecil sudah dihafal beliau, urutan temanya memang berbeda. Tapi kalau kita perhatikan karya-karya Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, hampir ada kesamaan di awal-awal urutan. Ya, jadi ini urut-urutannya benar apa enggak? Karena begini, kitab-kitab yang ditulis para ulama di masa lalu itu memang kadang-kadang oleh muridnya dan muridnya lagi itu kemudian disempurnakan. Kalau saya bilang disempurnakan, bisa saja mereka mengubah urut-urutannya. Mereka istilahnya kalau kita bahasaskan tuh mentabwib ulang, ya ditabwib ulang. Karena kalau dibaca itu nggak enak gitu. Misalnya yang contoh saya dan banyak para para ulama hadis ya, yang penasaran pengen mentabwib ulang tuh Sahih Bukhari. Kenapa? Kita kalau ngaji Sahih Bukhari itu kita akan puyeng gitu loh. Ini kok babnya muter-muter gitu. Udah sampai sana, balik lagi, ke sana lagi, ke sini lagi, ke sana lagi. Walaupun isinya benar semua. Tapi Bukhari itu ketika bikin urut-urutannya tuh kayak nggak bener gitu kan. Nah, sebenarnya bukan nggak bener sih. Ya memang pada masa itu namanya orang menulis seperti begini. Saya punya satu rubrik, satu kolom dalam satu penerbitan. Setiap kali ada satu masalah, saya akan menulis menanggapi masalah itu. Nah, kalau diurutkan itu seolah-olah nggak bagus gitu. Pembagian masalah itu jadi nggak sesuai karena mengikuti realitas zamannya gitu kan. Ya kayak Quran lah. Quran itu kan turun nggak tertib. Pertama Iqra, kemudian Al-Muzammil, Al-Mudaththir gitu kan, kemudian Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian apa dan sebagainya. Nah, itu kalau dilihat secara susunan sistematika itu tidak sistematik gitu sebenarnya kan, tapi memang waktu itu diturunkannya disesuaikan dengan realitas yang ada. Nah, kitab-kitab para ulama tuh begitu juga. Para ulama tuh biasanya ketika menulis ya mereka sebenarnya respon atas apa yang sedang berkembang saat itu. Nah, disusunnya berdasarkan urutan waktu. Nah, nanti di masa berikutnya ini semua kumpulannya bagus tapi kita susun ulang berdasarkan tema ya, gitu loh. Nah, makanya tadi kalau ditanya kenapa Ar-Risalah itu ada banyak versi? Ada versi Imam Syafi'i, ada versi ini apa yang berikutnya ini palsu gitu dikarang oleh orang? Bukan. Tapi yang sudah sudah diedit, yang sudah dibikin jadi lebih enak. Ibaratnya lagu tuh udah diaransemen ulang biar lebih enak. Mungkin asalnya masih agak ya versi-versi yang masih unplugged gitu ya, masih baru sekedar sampel aja. Kalau ibaratnya orang melukis tuh baru sketsa aja, belum di finishing gitu kan. Nah, nanti kalau udah di finishing udah lain dan lebih enak tentunya untuk dinikmati gitu kan. Nah, Al-Um tuh begitu juga. Ada yang masih versi asli banget dari Imam Syafi'i yang urut-urutannya itu nggak sama dengan Al-Muwatta tapi mirip dengan yang disusun oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.
Nah, ini yang jadi kemudian diskusi. Ini sebenarnya urutan kayak gini nih dari Imam Syafi'inya kah? Atau dari mana? Gitu ya. Itu yang menjadi menarik. Oke. Maka yang paling memungkinkan Ya. atau sebelumnya ya? Oh ya, terus. Maka yang paling Ya, memungkinkan. baik. Maka yang paling memungkinkan adalah bahwa urutan tema dalam tersebut merupakan pengaruh dari apa yang beliau teliti selama kurang lebih setahun saat di Irak, yaitu saat meneliti karya-karya Asy-Syaibani dalam rangka memberikan kritikan terhadap karya tersebut. Nah, jadi kalau ini yang menurut logika paling logisnya adalah beliau mengkritisi pemahamannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dari kitabnya. Kan itu terbit duluan kan, karena emang lahirnya duluan. Mazhab Abu Hanifah itu lebih dulu. Maka kalau kita baca mengurutkan 4 mazhab, itu urutannya pasti nomor 1 Hanafi dulu, baru Maliki, baru Syafi'i. Karena memang lahirnya Imam Abu Hanifah kan tahun 80. Nah, sampai akhirnya Imam Abu Hanifah wafat tahun 150, baru di tahun 150 itulah Imam Syafi'i lahir, gitu kan. Maka kalau dilihat secara timeline, urutan waktu, yang lebih established dan sudah lebih ada duluan itu mazhab Hanafi dengan karya-karyanya. Yang nulis karyanya itu ya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, Imam Syafi'i itu pernah setahun ke Irak, ketemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan terjadi banyak munadharat, dialog. Nah, dialog itu maksudnya apa? Ya, Imam Asy-Syafi'i itu sangat menghormati Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Bahkan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani lah yang menyelamatkan nyawa Imam Syafi'i. Karena dulu sempat lagi mau dipenggal kepalanya sama Harun ar-Rasyid karena dituduh oleh kelompok-kelompok yang tidak suka pada beliau, tapi bukan dituduh berzina ya, tuduhannya dianggap dia ngelawan pemerintah, lalu dianggap dia adalah kelompok Syiah. Syiah itu kan pemberontak di masa itu, jadi beliau tuh hampir dengan 10 orang itu kepalanya, lehernya tinggal dipenggal doang. Nah, kebetulan saat itu khalifah itu punya penasehat yang qadhinya bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, cucu murid dengan Imam Abu Hanifah. Nah, pada saat itu Al-Qadhi mengatakan yang ini bukan, yang ini jangan dipenggal. Dia ulama, gitu kan? Dia ahli ilmu. Kok bisa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani membela sejauh itu? Karena dulu mereka pernah ketemu dan pernah dialog. Dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ya tentu mereka beda mazhab. Dan Imam Syafi'i ketika menulis itu sebenarnya ketika beliau menanggapi kitab karya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang mazhabnya Hanafi. Nah, beliau temukan ya celah-celah gitu. Kalau ibaratnya kalau kita bikin software itu ya, bikin aplikasi program itu biasanya sih tolong dong di tes keamanannya, ada nggak celah-celah bugs-nya gitu kan, gitu. Nah, itu oleh Syafi'i ditemukan bugs-nya itu. Nah, jadi ini bagus, tapi kelemahannya dalam bidang ini. Nah, kemudian saya udah kasih juga antivirusnya, gitu kira-kira. Jadi kalau ini dijebol orang, antivirusnya begini. Nah, itulah yang sudah disempurnakan, yaitu yang namanya Makanya kok jadi kayak sama dengan kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Ya karena beliau meneliti karyanya Muhammad bin Asy-Syaibani dengan mencari celah-celahnya itu di mana, yang bolong-bolongnya itu. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kalau logika sekarang ya harusnya marah. Kitabnya dikritisi. Tapi enggak. Beliau malah sangat bersyukur karena lubang-lubangnya itu ditutup oleh Asy-Syafi'i. Gitu loh, dijawab gitu kan. Ya walaupun hasil ijtihadnya jadi nggak sama gitu kan. Nah, orang-orang kemudian tuh yang nggak ngerti urusan, ini berdua ini bersahabat, walaupun beda. Ya Imam Syafi'i juga dengan Imam Malik kan guru dan murid. Tapi Imam Syafi'i ketika melihat ada hal-hal yang sekiranya kurang pas, ada lubang-lubang yang menganga gitu di dalam mazhab Maliki, oleh beliau ditambal. Karena beliau memang teliti sekali, ilmuwan, jenius gitu loh. Mazhabnya Hanafi itu ditambal, mazhabnya Maliki ditambal. Nah, tambalan-tambalannya itu semua, itulah yang akhirnya beliau jadikan sebagai mazhabnya beliau. Jadi sudah gabungan nih ya, udah ada kolaborasi. Jadi penggabungan dari mazhab Hanafi versi 1.0 gitu ya dengan mazhab Maliki 1.0. Nah, itu digabung menjadi kekuatan yang baru yang disebut dengan mazhab Syafi'i. Tiba-tiba hari ini ada anak kecil nggak tahu urusan, Syafi'i goblok nggak ngerti ilmu hadis, hadisnya dhaif semua.
itu kan kurang ajar itu orang kayak gitu kan, nggak ngerti sejarah apa gimana sih. Belajarlah yang benar sebelum ngomong gitu loh. Masalahnya ini yang ngajar nih gurunya itu orang nggak ngerti juga, tapi viral itu masalahnya. Followersnya banyak. Followersnya banyak ya, kemudian ngajar yang nggak benar gitu kan. Nah, saya ingin tegaskan, kalau Anda tidak pernah belajar sejarah mazhab fikih itu, sebaiknya Anda belajar, gitu ya. Dan jangan ngomong dulu, gitu. Jangan berhayal kemana-mana, ngangkat diri sebagai wah ulama besar, tapi nggak tahu sejarahnya. Baik, balik lagi. Ya, baik. Kita lanjutkan. Karena itulah Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan bahwa urutan tema Mukhtasarnya Al-Muzani itu terpengaruh oleh karya Asy-Syaibani. Padahal yang mungkin lebih tepat adalah bahwa Al-Muzani hanyalah mengikuti urutan tema gurunya yang kebetulan terpengaruh dengan karya Asy-Syaibani. Ya. Nah, adapun sistematika kedua yaitu yang sekarang bisa kita baca dan mungkin membuat sebagian pembaca bingung, adalah apa yang kami sebut sebagai tambahan dari periwayat, yaitu adanya kalimat akhbarona, telah mengabarkan kepada kami. Ar-Rabi atau akhbarona, telah mengabarkan kepada kami Asy-Syafi'i. Jadi ini begini, kitab Al-Um yang dijual di toko kitab sekarang, kalau kita baca, ini orang pada bingung. Kenapa? Karena ada kata-kata begini, akhbarona Asy-Syafi'i, telah mengabarkan pada kami Asy-Syafi'i. Nah, terus kita langsung lihat cover, ini yang ngarang siapa? Yang ngarang Asy-Syafi'i. Tapi kenapa kok bunyi redaksinya telah mengabarkan kami Asy-Syafi'i? Seakan-akan bukan Imam Syafi'i yang menulis. Nah, itu kan orang bingung jadinya kan. Nah, coba baca. Ya, baik. Sejak halaman pertama kitab Al-Um, kita sudah langsung menyumpai kalimat tersebut. Banyak para pembaca yang kemudian bertanya, sebenarnya yang menuliskan Al-Um ini Imam Syafi'i atau Rabi'? Bahkan kalaupun Rabi', mengapa yang tertulis adalah Rabi' telah menginformasikan kepada kami? Lalu siapakah kami yang dimaksud dalam kalimat pertama Al-Um ini? Udah puyeng dia kan? Oke, terus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Imam Syafi'i sebagai penulisnya hanyalah memulai dengan ayat, adapun adanya tambahan akhbarna an Rabi' qala akhbarna Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa kitab Al-Um ini dulu diriwayatkan baik secara tulis maupun hafalan lisan. Jadi, Imam Syafi'i ketika menulis itu, ya, itu juga istilahnya memberikan sanad kepada murid-muridnya, ya kan? Maka muridnya itu menghafal dengan sanad-sanadnya, bukan cuma matan atau isinya. Tapi misalnya ada murid punya murid lagi. Nah, punya murid lagi itu kemudian dia bilang, saya mendapatkan ini dari guru saya. Saya dapatnya dari Robi gitu misalnya, saya dapat lagi dari Al-Muzani misalnya. Nah, baru Al-Muzani bilang saya dapat dari Asy-Syafi'i. Jadi ada riwayatnya. Zaman dulu tuh kitab fikih atau kitab apapun itu semua pakai sanad. Gitu, pakai sanad. Nggak zaman kalau sekarang kan sanad tuh dibuang. Ya kan udah nggak penting gitu istilahnya. Tapi kalau dulu setiap statement dari seorang alim gitu ya, apapun dalam bidang apapun itu dia pakai sanad gitu. Jadi misalnya saya belajar kata guru saya itu gini. Siapa guru ente? Nah, kan disebutin kata guru saya ini. Nah, dia dapatnya tuh dari gurunya lagi. Gurunya lagi dapatnya dari gurunya lagi. Ya, setelah disebutin sanad, baru kemudian isinya itu apa. Nah, tetapi kemudian semua itu dikemas dan dikasih nama Al-Um. Seolah-olah itu kan karya Asy-Syafi'i, padahal yang nulis ini siapa gitu kan sebenarnya. Nah, ini yang bikin kadang-kadang bingung. Kok Al-Um tuh ada yang versinya Imam Syafi'i, tapi kok ada versi yang sekarang banyak beredar, itu apa asli apa enggak atau bagaimana? Nah, coba diterusin. Ya, baik. Dan redaksi periwayatan tersebut kemudian ikut tertuliskan juga di dalamnya sebagai bagian sistematika penulisan. Karena di masa-masa salaf, dunia periwayatan memang sangat ditekankan. Bukan saja dalam periwayatan hadis, bahkan periwayatan pendapat fikih pun juga disertakan sanadnya. Kalimat akhbarana Rabi' telah mengabarkan kepada kami, tentu saja bukan Rabi' yang mengatakannya. Bagaimana mungkin Rabi' mengabarkan kepada dirinya sendiri? Maka pengucap kalimat tersebut adalah seorang rawi yang meriwayatkan Al-Um dari Ar-Rabi' dalam salah satu Tabaqat Asy-Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Al-Hafnawi. Rawi tersebut bernama Abdul Abbas Muhammad bin Ya'qub ibn Yusuf ibn Ma'qil An-Naisaburi, salah seorang muhaddits kenamaan di zamannya. Beliaulah yang meriwayatkan Al-Um dari Ar-Rabi', murid Imam Asy-Syafi'i. Jadi harusnya ya nama kitabnya itu jangan Al-Um gitu. Nama kitabnya apa? Ya tadi si An-Naisaburi itu ya kan.
Tapi kemudian kalau dilihat semuanya toh isi al-umnya ada, cuman ketambahan riwayat gitu kan. Maka di cetakan-cetakan sekarang ya al-um lah yang ditulis sebagai judulnya. Cuman kalau orang baca isinya, nah loh, kok yang ngomong malah bukan Asy-Syafi'i, kok meriwayatkan kepada saya Robi, terus siapa lagi baru Asy-Syafi'i. Ini yang nulis langsung Syafi'i, benar, yang nulis langsung Syafi'i. Tapi kitab ini ya kita ambil atau kita copy dari apa yang dikoleksi oleh cucu muridnya. Nah gitu. Tapi isinya benar. Nah cuman ketambahan tadi itu yang istilahnya yang meriwayatkan gitu ya. Nah, jadi Al-Imam Syafi'i menulis langsung, tapi itu ada versi tersendiri, lalu ada versi yang Al-Um juga, cuman yang sudah diriwayatkan lewat jalur-jalur periwayatan. Nah, istilahnya muhaqqiq dari kitab Al-Um itu mendapatkan naskahnya itu dari banyak jalur, salah satunya dari jalur yang Yusuf bin Ma'qil An-Naisaburi ini, gitu kan. Maka kalau kita baca satu kitab, Al-Um, karya Asy-Syafi'i, gitu ya, itu harus kita baca di muqaddimahnya. Ini menurut jalurnya siapa? Menurut jalurnya siapa? Nanti kita akan menemukan juga kitab Asy-Syafi'i yang judulnya Musnad Asy-Syafi'i. Al-Imam Syafi'i sebenarnya tidak langsung menulis kitab hadis. Enggak. Tapi beliau banyak meriwayatkan hadis. Dan kemudian oleh para ulama berikutnya, semua riwayat yang jalurnya lewat Imam Asy-Syafi'i itu dikumpulkan. Dan yang mengumpulkan nggak cuma satu, ada banyak. Salah satunya adalah Sanjar. As-Sanjar, ya. Nah, kemudian nanti saya punya bukunya Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i an riwayati Sanjar. Nah, lewat Sanjar. Nanti ada Musnad Syafi'i yang tidak lewat Sanjar, yang lewat siapa ada banyak gitu kan. Nah, Asy-Syafi'inya sendiri tidak menuliskan secara langsung itu, tapi dalam pengajaran beliau kepada banyak muridnya meriwayatkan itu. Jadi mungkin aneh ya kalau di kita ya, hadis ini rawahu siapa? Biasanya kan kita rawahu Bukhari, rawahu Muslim, enggak, rawahu Asy-Syafi'i. Nah, itu mungkin buat orang yang belajar hadisnya masih pakai YouTube gitu, ya itu bingung dia, gitu kan. Tapi kalau kuliah S1, S2, S3 Fakultas Hadis, dia akan tahu, oh, ada hadis riwayat Imam Syafi'i. Iya. Bahkan gurunya Imam Syafi'i, Malik, itu juga kan Muwatta kan. Nah, cuman kalau Muwatta mungkin orang sering dengar ya, hadisnya rawahu siapa? Rawahu Malik. Oh iya. Tapi kalau rawahu Syafi'i, Syafi'i masih siapa? asing. Masih asing gitu kan. Ketahuan apa? Belum pernah kuliah di Fakultas Hadis. Ya kan? Karena di Fakultas Hadis itu semua dipelajari gitu, dan Asy-Syafi'i itu perawi hadis gitu, nggak sembarangan gitu kan. Levelnya di atas Bukhari. Ya, secara timeline urutan waktu juga beliau lebih awal gitu. Tapi memang beliau tidak menulis kitab yang dulunya Sahih Asy-Syafi'i. Nggak seperti Al-Bukhari yang Sahih Bukhari gitu kan, Al-Jami' As-Sahih gitu, enggak. Ya, tapi bukan berarti kalau dia nggak nulis kitab sahih berarti dia nggak ngerti hadis sahih. Jangan keliru gitu. Justru dari situlah. Nah, nanti yang menjelaskan tentang kesahihan semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i itu ada ulama berikutnya, yaitu Al-Imam Al-Baihaqi. Dalam As-Sunan Al-Kubra, beliau menuliskan bahwa madhab Asy-Syafi'i yang banyak orang nuduhnya sebagai madhab banyak hadis dhaifnya, itu kemudian dipatahkan dengan mudah oleh Al-Baihaqi. Anda itu nuduh Asy-Syafi'i itu pakai hadis dhaif karena kedoifan ilmu hadis ente. Dan ente itu belum belajar banyak. Berapa banyak hadis yang ente pernah baca? Nah, sekarang dibongkar nih oleh Imam Al-Baihaqi bahwa hadis yang ente tuduh-tuduh dhaif itu, ente kan tahunya cuma baru satu riwayat. Ya emang kalau jalur riwayat itu dhaif, ada si anu, si fulan. Tapi Asy-Syafi'i itu punya riwayat tentang hadis itu banyak. Nggak cuma satu, ada 10. Oke, 9 dari riwayat itu lewatin jalur orang yang bermasalah. Dhaif. Tapi begitu ada yang ke-10 dan itu lolos, tidak ada dhaifnya, saya tanya, ini ada hadis 10 riwayat, 9 riwayat melalui jalur orang yang bermasalah, tapi ada satu riwayat yang riwayatnya itu sahih, plong, sampai kepada Rasulullah. Saya tanya, hadis itu jadi dhaif apa jadi sahih? Sahih. Jadi sahih, bukan jadi dhaif gitu. Tapi kan yang bilang dhaif lebih banyak. Ini bukan pemilu, Mas, gitu. Bukan pemilu. Kalau pemilu yang bilang dhaif 9, yang bilang sahih 1, berarti yang satu kalah dong. Enggak.
Kan kita bicara jalur, torik ya, toriknya jalur. Jadi gini, Jakarta Jogja, itu toriknya banyak ya, lewat tol, lewat selatan, lewat jalur kereta, lewat jalur pesawat, lewat mana lagi kan banyak. Oke, semuanya macet, semuanya macet. Tapi jalur pesawat kosong. Sekarang kita tanya, Jogja putus enggak? Buat sebagian besar orang putus, tapi Jogja masih bisa dikontak, gitu kan? Bisa dikontak, masih ada jalur penerbangan gitu. Jadi nggak putus sebenarnya. Nah tapi kan sedikit yang meriwayatkan, Sahih itu nggak bicara demokrasi. Kalau yang bicara demokrasi itu namanya mutawatir, ahad, gitu, itu bicara berapa jumlahnya. Kalau seluruhnya banyak bilang sahih itu namanya mutawatir. Tapi kalau hadis yang bisa diterima itu bukan yang mutawatir, Pak. Bukan yang mutawatir, tapi yang sahih, gitu loh. Bisa kan bedakan antara mutawatir dengan sahih. Mutawatir tuh jalurnya banyak dan semuanya bisa dipakai. Itu namanya mutawatir. Tapi kalau hadis syarat bisa diterima suatu hadis tuh mutawatir atau sahih? Sahih. Sahih itu walaupun satu, berarti ahad gitu ya. Tapi dia sahih sampai. Maksudnya bisa dipakai. Masih masuk dalam jajaran hadis sahih. Ya kuliah lagi lah yang benar. Karena itu ada di semester 1 tuh kalau kita belajar sahih itu apa, mutawatir itu apa. Jadi jangan belum pernah duduk di fakultas hadis tiba-tiba berfatwa tentang hadis gitu. Nggak ngerti, nggak bisa bedakan sahih apa, mutawatir apa. Ini yang kacau tuh begitu. Oke, kita kembali ke laptop. Baik. Kita lanjut kitab yang kedua atau referensi ilmu fikih dari mazhab Syafi'i yang kedua adalah Mukhtasar Al-Muzani yang wafat pada tahun 264 Hijriah. Selain dalam Al-Um yang merupakan karya Imam Syafi'i sendiri di atas, pemikiran fikih sang imam juga terekam jelas dalam beberapa tulisan muridnya. Agak keliru sebenarnya kalau dikatakan bahwa kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i menginduk kepada kitabnya sang imam, yaitu Al-Um. Justru kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang jumlahnya banyak itu beranak pinak bukan dari kitab Al-Um. Kalau kita buka lagi literaturnya, kita akan temukan bahwa kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i itu bersumber pada satu kitab kecil, yaitu kitab Al-Mukhtasar karangan Al-Imam Al-Muzani, yang kemudian kitab itu disebut dengan Mukhtasar Al-Muzani. Apa yang ada di kitab Al-Um hanya berupa riwayat-riwayat Imam Syafi'i dalam masalah fikih dan tentu fatwa-fatwa beliau, tidak tersusun secara sistematis dan juga urutan babnya masih tidak teratur. Kemudian datanglah Imam Al-Muzani yang kemudian merangkum itu semua. Imam Al-Muzani inilah orang yang pertama yang menyusun kitab mazhab Syafi'i dalam bentuk yang sistematis dengan susunan yang mudah dan babnya berurutan. Tidak ngacak, tapi berupa susunan-susunan sanad riwayat. Akan tetapi berupa bab-bab fikih yang rapi dan enak dibaca, yang dengan begitu mudah bagi seorang menelaahnya. Beliau mulai kitabnya dengan bab Taharah dan diakhiri dengan bab Itq Ummahat Al-Aulad, membebaskan budak wanita yang punya anak merdeka. Dalam kitab mukhtasarnya ini, Al-Muzani bukan hanya merangkum apa yang ada dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i, tapi juga segala korespondensi beliau dengan Imam Syafi'i dalam masalah fikih yang tidak tertulis dalam Al-Um. Ya. Jadi ini kitab yang apa ya, yang kemudian nanti disyarah ya, kemudian diringkas, dikasih hasyiah dan sebagainya, itulah induknya malah ke Al-Mukhtasar. Nah, cuman ada penerbit di Timur Tengah sana yang namanya penerbit ya, nerbitin buku tapi ilmunya belum tuh punya. Itu dia menulis judulnya keliru. Judulnya keliru. Mukhtasar judulnya Mukhtasar Al-Um. Mukhtasar Al-Um. Nah, ini kacau nih. Kenapa? Mukhtasar itu karya Al-Muzani. Al-Muzani itu murid langsung Imam Syafi'i ketika di Mesir. Karena Imam Syafi'i jadi guru di Baghdad, itu banyak muridnya, salah satunya Imam Ahmad bin Hambal, ada Az-Za'farani dan sebagainya. Tapi ketika beliau ke Mesir, itu beliau punya murid-murid yang lain ya, salah satunya adalah Al-Muzani. Nanti ada Al-Buwaiti dan sebagainya. Nah, Al-Muzani ini merangkum ya buah-buah pemikiran fikihnya sang guru, tapi itu bukan dari meringkas Al-Um. Enggak meringkas. Kalau meringkas kan berarti urutannya sama dan sebagainya. Ini enggak, dia bikin dari mula. Tapi isinya itu original dari Asy-Syafi'i. Cuman
babnya, urut-urutan dan sebagainya itu sudah dibuat sangat-sangat sistematis dan tipis aja. Makanya disebut mukhtasar. Mukhtasar itu apa? Ringkasan. Kayak kita kuliah di Lipia, besok mau ujian, maka temen tuh ada yang kreatif bikin talkhis. Talkhis itu apa? Ringkasan. Dari selama 16 minggu kita belajar ya di kelas gitu kan. Nah, ada temen yang kreatif gitu, daripada buku tebal segini kita baca semalaman kagak habis, dia bikin talkhis. Talkhisnya nggak banyak, mungkin cuma 10 halaman gitu. Tapi talkhisnya ini lebih mudah difahami. Lebih sistematis dan lebih bisa dihafal. Itu intinya. Jadi kita menghafal talkhis. Saya tuh mengalami begitu, antum nggak tahu ya. Saya dulu ya, kalau mau ujian, saya udah nggak pegang kitab aslinya. Tapi saya pegang kitab talkhis, karena talkhis itu udah ringkasan. Daripada saya baca 10 halaman dan puyeng, gitu kan, mendingan saya baca 1 halaman dan mudah diingat, gitu. Nah, kitab Mukhtasar inilah yang kemudian dihafal oleh anak alus-alus umur 5 tahun. Mereka menghafal Quran, mereka menghafal hadis, dan mereka menghafal matan. Matan kitab fikih. Nah, yang segede gaban kayak gitu dan berantakan, itu kalau disuruh hafal susah. Karena nggak sistematis. Nah, oleh para ulama, khususnya dalam hal ini Al-Muzani, coba dibuat yang lebih ringkas dan mudah dihafal. Nah, tapi nanti penjelasannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Nah, ini Mukhtasar inilah yang kemudian nanti dijelaskan oleh ulama-ulama berikutnya. Ya tentu penjelasannya sama persis dengan apa yang diajarkan oleh Syafi'i. Cuman mereka mengacunya kepada Al-Mukhtasar. Jadi Mukhtasar itu ringkasan dari mazhab Asy-Syafi'i, bukan ringkasan dari kitab Itu yang salah tuh sering terjadi adalah ini yang nerbitin buku aja ringkasan kitab Kitab itu nggak pernah diringkas gitu. Kenapa? Ya memang nggak bisa diringkas karena itu kitab yang urut-urutannya berantakan. Kan nggak pernah ada orang bilang begini, saya sudah meringkas Al-Quran. Gimana cara meringkas Al-Quran? Ya enggak gitu kan. Paling-paling ada orang menerbitkan buku judulnya Indeks Al-Quran. Indeks Al-Quran itu apa? Jadi saya bikin bab ya tentang akidah, tentang muamalah, tentang jual beli, tentang ini, yang nanti di dalam itu ayat Al-Qur'annya apa. Itu namanya indeks Al-Qur'an. Saya tanya, kalau indeks Al-Qur'an itu ringkasan dari Al-Qur'an bukan? Bukan mukhtasar mushaf, bukan. Ya indeks sudah begitu kan? Ya walaupun esensinya tetap itu ayat Quran semua. Kira-kira seperti itu kan? Jadi yang dilakukan oleh Al-Muzani itu bukan meringkas keliru. Tapi yang dilakukan oleh Al-Muzani adalah meringkas buah pemikirannya Al-Imam Asy-Syafi'i, baik qaul qadimnya maupun qaul jadidnya, itu semua ada di situ. Tapi ringkas, dan itu dengan mudah bisa dihafal oleh anak kecil umur 5 tahun. Intinya berarti Imam Al-Muzani ini memulai sesuatu yang baru saja, ya? Bukan dari itu. Ya, bukan dari secara fisik gitu ya. Tapi kalau secara konten, ya kontennya ya sama, ya kan semuanya dari Asy-Syafi'i juga. Baik yang, kan beliau ngaji nih setiap hari gitu kan Imam Syafi'i, kan banyak penjelasan-penjelasan yang mungkin Asy-Syafi'i tidak menuliskannya di tapi beliau malah menuliskannya di Mukhtasar gitu. Oke. Baik. Ini sudah masuk jam 6 Ustaz. Oke, kita terusin karakteristik Al-Mukhtasar. Ya, baik. Karakteristik Al-Mukhtasar, Imam Al-Muzani setiap menuliskan satu masalah fikih, ia memulai dengan hukum masalah tersebut, tentu menurut pandangan mazhab Syafi'i, lalu kemudian beliau sertakan dalil. Pertama berupa ayat Quran, kedua hadis Nabi Muhammad SAW, dan ketiga barulah beliau menulis perkataan atau qaul Imam Syafi'i sebagai pendiri mazhab. Selalu begitu, selalu menempatkan ayat, kemudian hadis, dan diakhiri dengan fatwanya Imam Syafi'i. Kalau tidak ditemukan dalam masalah itu ayat atau hadis, beliau langsung mengutip perkataan Imam Syafi'i. Dan metode penulisan kitab ini menjadi semacam sampel bagi seluruh ulama mazhab Syafi'i dalam menuliskan kitab fikih. Menjadi role model yang kemudian diikuti cara penulisannya. Dan memang kitab ini yang kemudian beranak pinak menjadi ratusan kitab, bahkan ribuan kitab fikih yang banyak beredar sampai sekarang. Itu kalau dilihat DNA-nya itu ada DNA Mukhtasarnya Muzani itu di dalam setiap kitab fikih mazhab Syafi'i. DNA secara alur ya, secara urut-urutan bab dan sebagainya. Kita kalau belajar fikih mazhab Syafi'i, bahkan semua mazhab
Itu urut-urutannya ada dari taharah, sholat, puasa, zakat, haji gitu tuh ada semua. Itu sebenarnya dari alurnya Al-Muzani gitu, yang sanna sunnatan hasanatan gitu. Oke, dan memang kitab ini yang kemudian beranak pinak menjadi rasul kitab ya. Oke, berikutnya kita loncat nih ke tahun 450 Hijriah. Nah, kita tinggalkan masa-masa awal Al-Muzani dengan Asy-Syafi'i, langsung ke tahun 450 Hijriah ada kitab besar namanya Al-Muhadzab. Ini karya Asy-Syairazi ya. Oke. Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i, baca. Ya. Kitab Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i merupakan sebuah karya kitab fikih penting dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syairazi Al-Fairuz Abadi. Menurut Dr. Muhammad Az-Zuhaili, kitab ini adalah rujukan utama dalam mazhab Syafi'i sampai kurun waktu ke-6 Hijriah. Kitab ini adalah salah satu kitab termasyhur di kalangan Syafi'iyah selain kitab Mukhtasar Al-Muzani, Al-Wasit, dan Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali, serta At-Tanbih yang juga karya Imam Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab ini. Dalam kitab ini, Imam Asy-Syirazi telah menyebutkan qaul atau pandangan Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh 4 orang murid utama beliau, sehingga dapat dijumpai beberapa versi qaul Imam Syafi'i yang berbeda sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh keempat perawi tersebut. Contohnya dalam bab Thaharah mengenai benda suci yang boleh merusak kemutlakan air dan yang tidak, para perawi menukilkan pandangan yang berbeda. Imam Al-Buwaiti ini muridnya langsung ya waktu di Mesir ya. Nah, itu mengatakan apa? Bahwa air tersebut tidak dapat digunakan untuk berwudu seperti air yang tercampur dengan minyak za'faran. Sementara Al-Muzani ini muridnya juga ya, memperbolehkan wudu dengan air tersebut karena perubahan air itu sebab berdampingan saja, tidak bercampur. Ya, beliau mengilhakkan dengan air yang berubah sebab berdekatan dengan bangkai gitu ya. Nah, Al-Muhadzab inilah yang kemudian merangkum pendapat-pendapat dari para ulama mazhab Syafi'i sejak mulai dari murid yang generasi awal sampai generasi abad ke-6. Itu dirangkum di situ dalam Al-Muhadzab. Dan Muhadzab ini dia matan sebenarnya, tapi 6 jilid. Matan aja 6 jilid. Dia matan tapi 6 jilid. Kalau Mukhtasar Muzani matan tapi kan cuma 1 jilid. Tapi kalau Al-Muhadzab ini matan 6 jilid dan itu dihafal oleh anak-anak kecil di masa itu. Salah satunya adalah Al-Imam An-Nawawi. Sejak kecil An-Nawawi sudah hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih. Yang dihafal bukan cuma mukhtasarnya Muzani, tapi yang dihafal adalah Al-Muhadzab. Nah, sehingga ketika beliau sudah lebih dewasa, lebih senior lagi, beliau ingin sekali menulis syarah dari Al-Muhadzab itu, yang kemudian kita kenal sekarang menjadi Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Wah, itu kerjaan yang tidak selesai. Sampai beliau wafat itu baru sampai bab jual beli. Kemudian diteruskan pada ratusan tahun kemudian tuh oleh siapa begitu, orangnya meninggal lagi, nggak selesai. Diteruskan lagi di zaman modern sekarang ini baru selesai itu Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syairazi ya. Oke, berikutnya lagi kita singkat-singkat aja ya. Kemudian dalam kitab fikih Syafi'i itu ada Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab karya Al-Imam Al-Haramain ya, Al-Juwaini. Oke. Langsung ke berikutnya. Ya, dibaca. Di antara tulisan-tulisan fikih muridnya adalah Mukhtasar Al-Muzani, Al-Buwaiti, dan Al-Imla. Dengan bahan 3 kitab tersebut dan juga ditambah dengan kitab Al-Umnya Imam Syafi'i, Imam Al-Haramain wafat 478 Hijriyah menyusun sebuah kitab bernama Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Pada masa tersebut, 2 kitab ini, Al-Muhadzab dan Nihayatul Matlab, adalah rujukan paling unggul dan utama dalam fikih Syafi'i. Ya, jadi ada Al-Muhadzab, kemudian ada Nihayatul Matlab. Ini kira-kira mirip ya, sebanding gitu, dan 2 inilah yang kemudian selalu dipakai oleh para ulama mazhab Syafi'i dalam mengajar ilmu-ilmu fikih terkait dengan mazhab Syafi'i. Setelah itu nanti ada Al-Ghazali. Kita di Indonesia mengenal Al-Ghazali itu sebagai ahli tasawuf. Yang kita kenalkan kitabnya adalah Ihya Ulumuddin gitu aja kan. Tapi sebenarnya dalam sejarah fikih itu beliau bukan cuma sekedar penulis Ihya, tapi menulis
3 kitab besar, Al-Wasit, Al-Basit, dan Al-Wajiz. Al-Ghazali ya wafat tahun 505 gitu ya. Coba dibaca. Ya, baik. Kitab Imam Al-Haramain ini kemudian diringkas oleh Imam Al-Ghazali dan diberi nama Al-Wasit. Kitab Al-Haramain tadi, Al-Juwaini itu kan namanya apa? Nihayatul Matlab. Oleh muridnya, kan Imam Haramain itu punya murid, ya kan, di madrasah An-Nizamiyah, madrasah fikih yang fenomenal. Besok insya Allah kalau sudah kita selesai bahas ini, kita akan bahas madrasahnya itu, madrasah fikih yang luar biasa gitu ya. Nah itu beliau punya murid namanya Imam Al-Ghazali. Nah Nihayatul Matlab oleh Al-Ghazali kemudian diringkas gitu. Diringkas biar bisa dihafal, biar bisa dengan cepat mudah dengan nama Al-Wasit. Ternyata Imam Al-Ghazali belum puas hanya dengan ringkasannya Al-Wasit. Maka ringkasannya itu masih kebanyakan gitu kejadian, diringkas lagi menjadi Al-Basit gitu kan. Tapi ternyata Al-Basit ini juga ya mungkin begini ya. Pertama ngeringkasnya buat anak-anak yang S1. Tapi anak SMA atau aliyah, kayaknya butuh juga. Butuh juga nih gitu kan. Oke, saya ringkas lagi buat anak-anak aliyah. Anak-anak sanawiyah gitu. Keberatan dia kalau yang gitu. Udah saya ringkas lagi deh, diringkas lagi. Terus aja begitu. Nanti anak-anak ibtidaiyah dibikin lagi ringkasannya gitu. Jadi begitu caranya. Ilmu kalau kebanyakan tuh susah kan. Makanya kalau dalam hadis Nabi itu ada balighu anni walau ayat. Sampaikan tentang aku walaupun satu ayat. Itu bukan berarti si guru taunya cuma ayat itu doang. Itu guru bego namanya. Gurunya tahu banyak. Cuman ini anak ibtidaiyah, kasih sedikit aja. Ya kan? Ini sanawiyah, kasih gedean dikit. Ini aliyah, lebih lebar lagi kan begitu. Makanya ada Al-Wasit, Al-Basit, itu Al-Wajiz gitu kan. Itu untuk anak-anak. Makanya beliau kan guru besar di madrasah An-Nizamiyah. Jadi jenjang pendidikan itu diperhatikan. Kitab itu ada kitab untuk beginner. Ya kan? Ada kitab untuk yang sudah ya istilahnya mutawassit dan sebagainya gitu. Kita sudah mengenal pembagian itu sejak awal. Makanya jenjang madrasah itu adalah madrasah ibtidaiyah, pemula, gitu kan. Nanti ada madrasah ats-tsanawiyah, ada madrasah aliyah, gitu kan. Ada kemudian level yang lebih tinggi lagi, dirasat aliyah, gitu kan. Ya nggak bisa disamain, gitu. Karena masing-masing punya jenjang. Nah kitabnya itu udah dibuat. Kalau kitab aslinya mungkin besar, ya kan? Kemudian diringkas buat S1, ringkas lagi buat aliyah, ringkas lagi buat sanawiyah, gitu. Itu orang yang jenius yang bisa bikin kayak gitu, namanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Baik. Kemudian ada Al-Muharrar. Ya, Al-Muharrar Ar-Rafi'i wafat 623 Hijriah. Yang oleh Ar-Rafi'i diringkas menjadi Al-Muharrar. Dari Al-Muharrar inilah Imam Nawawi menuliskan kitabnya Minhaj At-Talibin. Ternyata Minhaj At-Talibin sebagai kitab ringkasan dari kitab yang juga merupakan ringkasan-ringkasan di atas masih perlu diringkas lagi beberapa abad berikutnya. Ya. Kemudian ada lagi Minhajut Talibin, ya, Imam Zakaria Al-Ansari. Ini sudah kesini Zakaria Al-Ansari. Dan beliau bergelar Syekhul Islam. Ini the real Syekhul Islam. Kalau ini ke Syekhul Islamannya Zakaria Al-Ansari itu ijma. Seluruh ulama, seluruh dunia dari seluruh cabang ilmu itu sepakat memberi gelar secara resmi. Jadi beliau itu gelarnya bukan gelar abal-abal, gitu. Bukan yang beri gelar bukan cuma muridnya. Kalau kita kan banyak ya orang tuh dikasih gelar, tapi yang ngasih gelar tuh muridnya atau lembaga yang beliau dirikan. Misalnya gini, saya mendirikan rumah fikih. Lembaga rumah fikih memberi saya gelar Bapak Fikih Indonesia. Itu kan malu-maluin kan. Yang beri gelar kok muridnya sendiri. Ya iyalah pastinya gitu kan. Tapi kalau yang memberi gelar tuh pihak lain dan disepakati pihak semua. Nah, itu baru the real Syekhul Islam gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Ibnu Taimiyah tanpa mengurangi rasa hormat kita, yang memberi gelar Syekhul Islam itu muridnya. Orang yang yang bukan muridnya, yang beda sekolah dan sebagainya, kalau nyebut Ibnu Taimiyah pakai Syekhul Islam, itu garuk-garuk kepala yang nggak gatel. Gitu. Kapan jadi Syekhul Islamnya? Siapa yang bilang? Muridnya, pantes kalau muridnya iya. Makanya kita bisa lihat ya, kalau sebuah naskah menyebut Ibnu Taimiyah dengan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu muridnya. Gitu. Tapi kalau yang bukan muridnya, dia akan sebut
Ibnu Taimiyah gitu aja. Tapi kalau Zakaria Al-Ansari disebut Syekhul Islam, mau muridnya, mau bukan muridnya, bahkan lawan-lawannya pun akan menyebut Syekhul Islam. Dalam dunia politik ya, ada ketua partai itu gelarnya doktor. Nah, saya tanya, kalau pendukung partainya manggil dia Pak Doktor, wajar kan? Wajar gitu. Sekarang lawan politiknya manggil dokter wajar nggak? Ya wajar aja, karena emang dokternya dokter betulan. Kecuali dokternya dokter bikin-bikinan. Partainya memberi anugerah gelar doktor. Ya kan nggak bisa, partai mana bisa ngasih gelar doktor, ada-ada aja. Yang bisa ngasih gelar doktor tuh siapa? Ya lembaga pendidikan, ya kan kampus yang besar. Itu pun juga ada dua macam nih dokter. Dokter betulan sama dokter gadungan. Dokter gadungan tuh maksudnya cuman dikasih honor lah, cuman dikasih ya formalitas. Dokter HC, honoris causa, gitu kan? Ya itu pemberian gelar lah, gitu istilahnya. Tapi bukan hasil karya ilmiahnya dia, gitu. Nah, kalau dokter hasil karya ilmiah dia memang diakui, dan biasanya dia nggak bisa dapat gelar dokter kalau waktu ujiannya itu hanya diuji oleh guru-gurunya dia sendiri. Harus dari dosen luar, ada dosen tamu yang akan menguji. Gitu, dan baru dia bisa dikatakan doktor, gitu kan. Nah, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu ibaratnya doktor, diakui oleh semua perguruan tinggi, gitu, bukan cuma oleh kampusnya dia pribadi. Baik, terus Ya, baik. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari merasa perlu untuk meringkas Minhajut Talibin itu dengan kitabnya Manhajut Tullab. Uniknya, setelah diringkas, beliau kemudian merasa tertarik untuk memberikan syarah atas ringkasan tersebut. Jadi dia kasih buat anak-anak S1, ternyata terlalu ringkas nih, ya kan? Wah, ini harus dijelasin lebih dalam. Mungkin buat anak S2 ini harus lebih dalam nih. Nah, sama dia disyarah lagi. Udah diringkas, disyarah pula, gitu ya. Kitab syarah itulah yang akan menjadi objek pembahasan dalam tulisan ini. Kitab syarah ini bernama Fathul Wahhab Bisyarhi Manhajit Tullab. Iya. Selain Zakaria Al-Ansari, para ulama yang menuliskan kitab-kitab fikih muqtamad yang bermata rantai ke Imam Nawawi dan Rafi'i adalah Asy-Syirbini, Ar-Ramli, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan juga Al-Mahalli. Selain mata rantai tersebut, dalam fikih Syafi'i juga dikenal mata rantai lain, yaitu adanya matan bernama Ghayatul Ikhtisar yang ditulis oleh Imam Abu Syuja' dan mendapatkan sambutan luar biasa dari banyak sekali ulama. Itu yang dipelajari di pesantren-pesantren, di majelis taklim di Indonesia. Kalau orang belajar fikih setelah Safinah, ya minimal karya Imam Abu Syuja, ya matan Al-Ghayah wal Taqrib, gitu kan. Nah, Imam Abu Syuja inilah yang kita pakai di mana-mana, di kelas ibtidaiyah, kelas sanawiyah, kelas aliyah, kelas universitas, itu semuanya pakai matan Al-Ghayah, karya Imam Abu Syuja, ya. Al-Ghayah Al-Ikhtisar, gitu. Jadi emang ini sangat-sangat ringkas dan dihafal juga, dan kita kemudian banyak belajar dari kitab kecil ini tapi lewat jalur syarahnya. Nah, rangkaian kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang sudah kita bahas ini itu sebenarnya belum ada 1% dari jumlah kitab Syafi'i yang banyak beredar, gitu kan. Nah, maka kalau kita mau lihat sekilas aja, itu literatur selengkapnya bisa di-scroll. Baik. Kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i bisa kita bagi berdasarkan zamannya. Yang pertama ada dulu ya, itu tahun 204. Kemudian ada Al-Muzani dengan mukhtasarnya 264. Kemudian ada Al-Ahkam As-Sultaniyah, ini Al-Mawardi, ya. Kemudian ada Al-Hawi, ya. Al-Mawardi juga menulis Al-Hawi Al-Kabir, gitu kan. Kemudian nanti ada Al-Muhadzabnya Imam Asy-Syirazi, ada Nihayatul Matlabnya Imam Haramain Juwaini. Kemudian ada triloginya Al-Ghazali, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Itu tahun berapa? 505, ya. Kemudian ada Hilyatul Ulama Asy-Syazi. Kemudian ada Tadhib Baghawi. Kemudian ada matan Abu Syuja' yang tadi yang Al-Ghayah. Nah, kemudian ada Al-Muharrarnya Imam Asy-Syafi'i. Ada juga Fathu Al-Aziz, Syarah Al-Wajiznya Ar-Rafi'i. Kemudian ada Rawdatul Talibin. Nah, ini di zamannya Imam Nawawi udah banyak nih, beliau menulis banyak. Ada Rawdah, ada Minhaj, kemudian juga ada Al-Majmu', ya kan. Nah, kemudian Al-Ashbah wan Nadhair itu Ibnu Wajil, itu tahun 716.
Ada Al-Mansur, ya, Az-Zarkashi menulis. Bahwa Nazairnya Suyuti juga itu udah loncat tuh abad ke awal abad 10 ya kan. Nah, ada Zakaria Al-Ansari itu dengan Asna Al-Matalib ya. Kemudian Tuhfatul Tullab itu Zakaria Ansori juga. Kemudian ada Umairah. Umairah itu dengan hasyiahnya. Dia digabung biasanya dengan Al-Qalyubi. Hasyiyata Umairah wa Qalyubi. Itu yang banyak dibaca oleh mahasiswa kita di Azhar. Kalau mereka belajar di daras atau di kuliah, itu pakai yang itu. Itu udah tahunnya udah kesini. Hasyiyah Umairah itu udah 957 kan. Ya, kemudian juga ada Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Fatwa Kubronya. Kemudian juga ada Tuhfah ya, Tuhfatul Mursyid Al-Haytami. Kemudian Nani Al-Khatib Asy-Syirbini itu punya Mughni Al-Muhtaj ya. Kemudian juga Al-Iqna'. Iqna' ini untuk menjelaskan kitabnya Abi Syuja' tadi ya. Kemudian itu Syirbini juga ya. Kemudian udah berapa tuh? 225 ya. Ada fatwa Imam Ar-Ramli ya tahun 1004 Hijriah itu punya kumpulan fatwa. Juga beliau punya Nihayatul Muhtaj. Kemudian Al-Qalyubi tadi yang saya bilang dengan Umairah, itu beliau tahun 1069. Kemudian juga ada Hasyiyah Al-Jumal ya Sulaiman bin Umar. Kemudian ada Hasyiyah Bujairimi ya ala Syarihil Khatib Asy-Syirbini ala Al-Iqna'. Kemudian ada Hasyiyah Asy-Syarqawi ala Tuhfatul Tullab. Kemudian ada Raud An-Nadiyah ya Syarah Durar Al-Bahiyah. Ini Sadiq Hasan Khan. Udah tahun 1200-an. Udah kesini tuh. Udah kita kan sekarang 1400. Dia 1200. 200 tahun yang lalu. Ya, masih kitab klasik, masih kitab turas juga gitu ya. Dan masih banyak lagi. Saya kira itu Syafi'i doang kita udah sampai di sini udah jam 6 lewat ya. Ya mungkin kita teruskan lagi nanti pada sesi berikutnya. Ya, baik. Berarti kita buka sesi tanya jawab. Ya, baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengucapkan terima kasih kepada dosen kita, narasumber kita, Ustaz Ahmad Sarwat LCMA atas materinya pada subuh atau pagi hari ini. Selanjutnya seperti biasa bagi jemaah sekalian yang live bersama kita di Zoom, di YouTube maupun di Facebook, silahkan untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar yang tersedia. Namun bagi yang di Zoom yang ingin bertanya langsung, silahkan untuk menggunakan fasilitas raise hand. Nanti kami akan persilahkan untuk bertanya langsung. Belum ada pertanyaan? Belum ada yang raise hand, tapi di kolom chat Zoom sudah ada yang masuk. Saya bacakan. Ya. Dari Arifan Syahban. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya sebagai orang awam yang diajar dengan kitab fikih yang paling dasar, misalnya Safinatun Najah, terkadang kita ditanya oleh orang yang kurang suka dengan fikih yang kita terapkan dalam kegiatan beribadah sehari-hari. Kemudian mereka biasanya akan bertanya dasar hadisnya apa, bagaimana cara terbaik mensikapinya, karena kita tahunya juga hanya dari kitab tersebut dan percaya dengan ustadz yang mengajar tersebut. Syukran. Silakan. Ya, ini sering ya kejadian. Jadi kalau saya sih ini menjadi cambuk, cemeti buat kita. Safinah itu buat anak TK. Ya. Jadi kalau lagu itu ada lagu dewasa, lagu kanak-kanak, tapi juga ada lagu buat anak TK. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, bintang kecil, naik-naik ke puncak gunung. Itu anak saya yang PAUD itu lagunya itu. Lah ini udah S1, udah S2, usianya udah gede, masih lagunya bintang kecil di langit yang tinggi. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendali kuda supaya baik jalannya, tuk tik tak tik tuk. Ya iyalah, habis gitu loh. Ya habis. Kenapa? Ini namanya juga Safinah gitu loh. Tahu nggak artinya Safinah? Perahu. An-Najah, penyelamat. Jadi kapal besar itu nggak bisa merapat ke pulau. Nah kita pakai kapal sekoci penyelamat gitu kan. Misalnya kapalnya ini tuh tenggelam gitu ya. Nah ini daripada tenggelam juga, udahlah pada pakai sekoci penyelamat. Ya namanya sekoci penyelamat gitu kan. Sekedar bisa selamat aja, nggak masuk neraka doang gitu istilahnya kan gitu.
Ya itu memang bukan kitab fikih yang bisa untuk menjawab segala macam pertanyaan. Nah kalau orang dari kecil sampai gini hari belajar fikihnya cuma safinah lagi, ditanya hadisnya mana, gelepek-gelepek gitu, nggak bisa jawab, ya kan? Nah, tapi bukan berarti nggak ada hadisnya kan? Iya, makanya ngajinya jangan cuma safinah, naik dong, ya kan? Yang ada dalilnya. Tadi misalnya pakai matannya Abu Suja, kan itu ada yang pakai syarah, ya kan? Naiklah. Ya, salah satunya misalnya yang banyak dipakai di kita itu misalnya apa? Apa namanya? Kitabnya itu Kifayatul Akhir. Kifayah misalnya. Kifayatul Akhir Al-Hisni itu udah lumayan, ya kan? Nah, tapi itu juga kitab SD itu sebenarnya, gitu loh. Yang baca itu anak SD, gitu. Kalau yang baca Matan Abu Suja itu anak kelas 1 2 lah gitu. Mukhtasar Kifayatul Akhir itu anak SD lah gitu. Nanti kalau udah SMP, SMA itu udah yang lebih tebal lagi gitu. Nah, itu kalau saya memandang itu adalah cemeti, itulah cambuk buat kita. Bukan berarti saya menjatuhkan mental teman-teman kita. Ya bukannya dibelain, Ustadz malah disalah-salahin gitu. Enggak, saya bilang. Kenapa kok kitab fikih kita itu seolah-olah nggak ada hebatnya apa-apa ketika ditanya sama teman-teman yang lain mana hadisnya, kan nggak bisa jawab, kelepek-kelepek. Ya karena kita pakai kitab TK gitu loh. Nah, kitabnya harus naik. Tadi kan udah saya ceritain tuh ada Asnal Matalib. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Pakai dong tuh. Itu bukan cuma hadisnya ada, banyak banget gitu. Dan nanti khilafiyahnya juga disebutin, ya kan? Kalau udah sampai ke level itu baru bisa jawab, gitu kan? Kalau bilang mana hadisnya? Nih gue kasih hadis, mau berapa biji? 20, 30, 40, hadisnya ada semua. Dan bukan cuma hadis, ya, bukan cuma hadis. Ada kajian tentang usul fikihnya, ya. Menurut kaidah-kaidah fikih itu begini. Menurut Saddun lidzari'ah, menurut masalih mursalah, menurut apa, panjang lebar gitu. Tapi memang kitab ini agak susah dibaca. Kenapa? Karena berbahasa Arab, dan yang bisa baca ini adalah orang yang dari kecilnya udah hafal dulu semua kitab yang tadi itu, gitu kan. Kalau enggak ya nggak bisa. Udah deh saya langsung mau belajar Asnal Matalib, mau langsung Al-Majmu gitu. Iya nggak bisa Om. Kenapa? Ya itu ada jenjangnya, kan nggak bisa. Mahasiswa fakultas kedokteran itu kalau dia kuliah memang pakai textbooknya buku kedokteran, itu dijual bebas di Senen, di Gramedia, di mana juga dijual. Tapi apa bisa orang yang nggak kuliah di fakultas kedokteran ujuk-ujuk tiba-tiba pakai kitab itu? Kan nggak bisa. Buku textbook kedokteran tuh bukan buku populer gitu. Kalau buku populer siapa saja bisa. Nah, oleh karena itu nanti gini. Kitab-kitab fikih para ulama di masa lalu itu, ya, yang kebanyakan oleh orang kita sekarang tuh pada nggak dikuasai. Nah, alhamdulillah nanti banyak ulama kontemporer yang membuat kitab yang mendekatkan dua hal itu. Misalnya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ini kitab sebenarnya kitab dasar. Kitab dasar banget gitu loh. Bukan kitab yang tinggi banget, enggak. Kitab dasar. Tapi walaupun dia dasar, narasinya itu bagus. Gitu. Ketika beliau menjelaskan itu runut. Makanya beliau tuh mantap dengan judul Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Kan selalu kita pembelajar mazhab Syafi'i selalu tanya, dalilnya mana? Dalilnya mana? Nah, kita kasih 11 jilid. Ini fikih dan dalilnya gitu, dan dalilnya, bahkan bukan cuma dalilnya, dan ikhtilaf-ikhtilafnya menurut 4 mazhab dan sebagainya. Baca, itu bahasa Arabnya sudah modern, orang tidak harus kuliah di fakultas syariah, ya, orang umum saja kalau baca itu tuh udah rada-rada paham dikit gitu. Dan mengekor di belakang beliau ada ribuan, ya, mahasiswa beliau, murid-murid beliau, ya, salah satunya saya menulis seri fikih kehidupan. Nah gitu. Versi bahasa Indonesia. Versi sudah bahasa Indonesia. Ya tentu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan karya gemilang beliau. Tapi ya itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada orang nanya, dalilnya mana? Oh ini dalilnya banyak. Gitu. Dengan dalil yang banyak ini kemudian terjadilah perbedaan pendapat.
ada A, B, C, D dan seterusnya. Jadi paham kan gitu loh. Fikih itu memang pasti nggak pernah lepas dari yang namanya khilafiyah. Kenapa kok terjadi khilafiyah? Ya karena dalilnya banyak, gitu kan. Nah tentu bukan berarti saya mengatakan jangan baca Safinah, ya enggak. Ya itu sebagai anak TK ya pelajari. Bahkan kalau perlu jangan dipelajari, dihafal. Safinah itu dihafal. Matan al-Ghaya wa Taqribnya Abu Syuja itu dihafal lah, ya kan. Nah kalau udah syarah, ya itu syarah nggak usah dihafal. Syarah itu difahami. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik. Semoga terjawab. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang masuk lagi, yang kedua, karena belum ada yang resen. Dari Prasetyo, apakah produk Qaul Jadid dapat dikatakan lebih mu'tamad karena lebih mutakhir? Qaul Jadid ada apakah karena mengikatnya pengalaman dan ilmu imam, atau karena pengaruh lingkungan yang berbeda? Silakan. Ada jadid, ada qadim itu tidak secara otomatis ya, bahwa yang qadim itu yang tidak mu'tamad, lalu yang jadid itu yang mu'tamad, walaupun ada semacam tren ke arah sana. Nanti kalau kita baca dalam Al-Majmu'nya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana karya beliau itu nanti akan menjelaskan bahwa dari sekian banyak versi qaul jadid, ternyata nggak semuanya dianggap sebagai mu'tamad. Saya kasih contoh misalnya, versi qaul qadimnya Imam Syafi'i menyebutkan bahwa waktu maghrib itu terbentang sampai datangnya waktu isya. Itu qaul qadim. Nah dalam qaul jadid, maghrib itu tidak sampai isya. Jadi maghrib itu sudah habis waktunya hanya dengan sholat 5 rakaat. Maghrib bukannya 3. Iya, 3 rakaat kan maghrib. Setelah itu ba'diyah 2 rakaat habis. Nah isya itu ada jeda sampai nanti matahari itu mega merahnya itu hilang, syafaqul ahmarnya hilang, baru nanti ada isya gitu. Jadi maghrib dengan isya itu nggak nyambung gitu. Kalau menurut qaul jadid, qaul qadim nyambung gitu. Sekarang kita pakai yang mana? Yang qadim apa yang jadid? Kita pakai yang qadim. Kenapa? Karena kata An-Nawawi yang lebih mu'tamad itu yang qadim dan bukan yang jadid. Nah itu menarik kan. Nah itu sudah banyak tuh disertasi doktor dalam bidang itu ya, memahami qaul qadim dan jadid dan mu'tamad itu kayak apa gitu. Itu penting memang untuk dipelajari ya. Baik, ada lagi? Tadi pertanyaannya cuma itu doang ya? Tadi yang kedua itu Ustaz, qaul jadid itu apakah karena meningkatnya pengalaman dan ilmu Imam Syafi'i, atau pasti karena pengaruh lingkungan yang berbeda, Baghdad dan Mesir? Semuanya ya, baik beliau menemukan juga sanad-sanad yang baru atau melihat realitas-realitas yang baru dari dua sisinya itu iya. Karena kan fikih itu terbentuk dari dua, satu dari dalil, yang kedua dari realitas. Dalilnya beliau pastinya bertambah, ya kan? Realitasnya juga beliau pastinya juga bervariasi. Jadi ya pastilah yang namanya qaul. Tapi begini, bukan berarti versi qadim dan jadid itu 100% bertentangan. Enggak. Itu 99% itu sama. Yang berbeda itu paling cuma 1%. Sedikit sekali yang berbeda itu. Selebihnya semuanya sama. Nah, cuman karena unik ya. Ini satu-satunya loh yang punya qaul qadim dan jadid, yang lain kan nggak pakai qadim jadid gitu. Sebenarnya sih yang lain tuh lebih parah harusnya. Karena Imam Ahmad bin Hambal ini sebenarnya lebih parah kalau Imam Ahmad. Kenapa? Pertama, Imam Ahmad itu tidak punya kitab, satu pun nggak ada. Kitab dalam, nanti insya Allah kalau kita udah masuk dalam mazhab Hambali itu akan menarik ya, bahwa kitab fikihnya itu baru ada 500 tahun kemudian. Imam Ahmad itu tidak menulis kitab fikih, tidak juga muridnya, tidak juga muridnya, tidak juga muridnya, tidak juga muridnya, tidak juga muridnya. Sampai abad ke-5 baru muncul Ibnu Qudamah yang nulis apa kitabnya? Raudatun Nazir. Bukan, itu kan kitab Al-Mughni. Al-Mughni itu kitab fikih. Kalau Raudah itu kan kitab usul gitu kan. Itu Ibnu Qudamah tahun berapa hidupnya? Ya kan? Imam Ahmad tahun berapa hidupnya? Itu kosong sampai 5 abad gitu ya kira-kira ya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu kalau dibilang dia imamul madhab, terus mazhabnya mana? Nggak ada. Karya fikihnya juga nggak ada. Baru dirumuskan di dalam Al-Mughni gitu kan. Nah sehingga kalau kita lihat mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu cuma berupa sanad-sanad riwayat bahwa beliau dalam hal ini berfatwa begini.
bahwa beliau berfatwa begitu, berfatwa begini, begitu, begini, begitu. Yang kalau kita kumpulkan semua sanadnya itu dalam satu masalah, selalu beliau punya 3 pendapat yang berbeda. 3, bukan cuma 2. Dan hampir di semua masalah. Tadi bandingkan dengan Syafi'i kan, Syafi'i punya qaul qadim, punya qaul jadid. Tapi saya bilang paling cuma 1% yang berbeda antara qadim dan jadid karena ada dokumennya. Imam Ahmad nggak ada dokumennya, tapi qaulnya Imam Ahmad itu kalau kita bongkar fikih madhab Hambali, ya di setiap item, di setiap poin masalah itu beliau selalu punya riwayah an Ahmad, riwayah an Ahmad, riwayah an Ahmad, di mana riwayat 1, 2, dan 3 tabrakan di hampir semua bab. Lebih parah sebenarnya. Lebih parah gitu, mazhab Hambali itu lebih parah. Makanya kalau kita belajar pakai kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Imam Ibnu Rushd. Tahun berapa Ibnu Rushd? Tahun abad ke-6. Abad ke-6 kan? Ya. Nah, kita jarang menemukan pendapat yang keempat. Ya, paling kita menemukan waqala al-Hanafiyah kada wa kada wa daliluhum kada. Waqala al-Malikiyah kada wa kada wa daliluhum kada. Waqala al-Syafi'iyah. Bahkan Syafi'iyahnya dijelasin al-Qadim wal Jadid, tapi waqala al-Hanabilah kita nggak menemukan dalam kitab apa namanya? Biasanya didapati di footnote-nya. Footnote itu bukan karyanya Imam Ibnu Rushd, itu muhakkiknya. Muhakkiknya kebetulan orang Saudi. Orang Saudi kan mazhabnya Hambali gitu kan. Tapi kalau kita pakai karya aslinya itu tidak ada mazhab Hambalinya. Nggak ada. Jadi malah sebagian ulama ada yang keterlaluan mengatakan bahwa Hambali itu bukan mazhab. Kenapa? Nggak ada kitabnya. Gitu, nggak ada kitabnya. Terbukti dalam kitab-kitab fikih muqarran di masa lalu nggak pernah kesebut itu Hambali nggak pernah kesebut. Dan memang berhak juga dibilang bukan mazhab. Kenapa? Karena juga jumlah pengikutnya paling sedikit di dunia ini. Minoritas. Paling sedikit gitu. Bahkan bisa dibilang sudah punah. Mazhab Hambali itu punah. Tetapi alhamdulillah ya, jazakumullahu ahsanal jaza kepada para raja di kerajaan Saudi Arabia. Mereka lah yang dengan kekuatan dana, ya kan, yang mengendorse, ya, menjadi sponsorship tunggal gitu dari mazhab Hambali. Sehingga mazhab ini bangkit dari kuburnya. Setelah terkubur bertahun-tahun, berabad-abad lamanya, bangkit dia. Gitu. Dan ada lagi, hidup lagi sampai sekarang. Jadi kalau kita nih sebagai orang yang bukan mazhab Hambali, itu bukannya ya dia bangun lagi, bukan begitu. Kita bersyukur bisa hidup lagi gitu dengan adanya kerajaan Saudi Arabia. Nah, sebagai saudara yang baru bangun dari mati suri yang lama, ya sopan-sopan dikit lah gitu. Jangan kemudian Syafi'i goblok, Maliki salah gitu, Hanafi salah, yang benar saya doang. Ini orang udah dibantuin bangun, bukannya dia tahu terima kasih, malah kita disalah-salahin, digoblok-goblokin dan sebagainya. Ya keliru lah kayak gitu. Itu kalau kita belajar sejarah mazhab itu, sebenarnya mazhab Hambali itu mazhab yang banyak kontradiksi di dalamnya, dan kemudian dia juga sudah hilang juga ya. Nah, ini jadi kayak mukaddimah buat pertemuan berikutnya ya. Mazhab Hambali. Oke, pertanyaan yang lain. Baik. Selanjutnya ini dari Kusnanto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada aplikasi Bulughul Maram. Di sana ada perbedaan pendapat para imam mazhab. Menurut Ustaz bagaimana? Nggak mungkin Bulughul Maram itu ada perbedaan pendapat imam mazhab. Bulughul Maram itu bukan kitab fikih. Ya, Bulughul Maram itu kitab hadis. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Semuanya adalah hadis Nabi. Bahwa hadis yang satu dengan hadis yang lain itu berbeda-beda itu maksudnya kita memahaminya kok gini sih, terus hadis yang lain kok gitu sih, kok gini-gini. Iya, memang itu beda-beda hadisnya. Tapi kalau dibilang di situ ada perbedaan pendapat para ulama, enggak ada. Mungkin penerbitnya itu nambah-nambahin di footnote. Ya kan? Nambah-nambahin di footnote. Jadi kalau footnote tambahan dari muhakkik dan sebagainya, itu nggak bisa dibilang itu kitab Bulughul Maram. Yang Bulughul Maram itu yang matannya.
Kalau yang udah di bawahnya itu adalah komentar-komentar terhadap hadis-hadis yang ada di Bulughul Maram, tapi karena penerbitnya mudallis, ya penipu gitu kan, dia kasih judul Bulughul Maram. Padahal yang dia sampaikan itu adalah menghujat madhab Syafi'i. Biasanya begitu, ya. Menghujat madhab Syafi'i lewat kitab Bulughul Maram, footnote-nya Syafi'i digoblok-goblokin di situ, dianggap nggak ngerti hadis. Nah, saya menulis buku judulnya Tragedi Bulughul Maram. Kenapa saya bilang tragedi? Karena Bulughul Maram itu kitab hadis, bukan kitab fikih. Tidak bisa digunakan untuk membenarkan pendapat ini dan pendapat itu. Nggak bisa. Itu hadis doang, gitu loh. Sebagaimana Quran, ya cuma ayat doang, nggak ada isi, nggak ada syarahnya, nggak ada tafsirnya. Nah, sebagai kitab hadis itu cuma kitab matan saja. Itu pun nih bukan matan asli, itu matan yang sudah dikumpulkan oleh seorang ulama besar Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, tapi beliau nulis matan doang, tidak menulis syarah. Kalau nulis syarah itu beliau nulisnya di Fathul Bari. Ketika menjelaskan hadis-hadis Imam Bukhari, Fathul Bari itu syarah, ya kan? Tapi ketika beliau menyusun 1.500-an hadis hukum yang beliau kasih nama Bulughul Maram, itu tidak ada pendapat fikihnya. Gitu. Hadis itu kitab telanjang, iya, hadis doang. Oleh orang-orang yang niatnya jelek, hadis itu kemudian dikasih footnote. Nah, footnote-nya ini isinya pura-puranya perdebatan fikih di antara mazhab, tapi ujung-ujungnya yang salah Syafi'i. Gitu loh. Seolah-olah gitu. Karena Syafi'i itu bertentangan dengan hadis sahih yang di atas, gitu. Itu kejam itu. Kejam. Itu ibaratnya orang udah dibunuh, jasadnya kemudian dikasih ke anjing-anjing yang lapar. Itu kriminalnya 2 kali lipat. Tapi dibeli oleh umat Islam di Indonesia. Nah, itu haram beli buku kayak gitu tuh. Kenapa? Menyesatkan. Gitu. Nah, kalau mau belajar fikih, ya belajar fikih pakai kitab fikih, bukan pakai Bulughul Maram. Dan robek aja itu footnote-nya. Kenapa? Itu footnote menyesatkan. Gitu, menghina para ulama. Ya, pura-puranya, weh Bulughul Maram. Isinya nginjak-nginjak ulama. Nggak bener kayak gitu caranya. Tidak gentle gitu loh. Oke. Ya, baik. Semoga terjawab. Selanjutnya kita beralih ke penanya berikutnya dari Taufikur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah boleh mempelajari sebuah ilmu dengan membaca kitab yang terjemahan? Silakan. Boleh. Tapi kalau meleset-meleset jangan kaget ya. Kemarin di Facebook itu saya menulis sebuah sebuah apa sih kalau kalimat yang pendek itu fikroh atau enggak kalau bahasa kita quote. Ya, dalam bahasa Arab. Saya udah lama nggak nulis pakai bahasa Arab, saya nulis quote dalam bahasa Arab. Kemudian quote itu ya oleh beberapa orang itu kan mereka nggak bisa baca bahasa Arab tuh. Nah, Facebook itu punya fasilitas untuk menerjemah. Kalau di halaman saya itu nggak keluar terjemahannya. Biasanya tapi di teman halaman teman. Ya, punya orang, ya kan? Nah, saya lihat di HP-nya istri saya, quote saya tuh oleh Facebook tuh diterjemahkan. Saya baca terjemahannya. Hancur sehancur-hancurnya. Gitu. Saya menyebut misalnya ilmu fiqh. Ilmu fikih. Diterjemahin apa? Diterjemahin sebagai ilmu pengetahuan. Terus saya nulis ilmu hadis. Tahu nggak diterjemahin apa? Ilmu tentang kekinian. Iya, hadis artinya memang kini, baru. Tapi bukan itu maksudnya, Om. Gitu, bukan itu. Bayangin, kualitas terjemah itu merusak isi. Merusak esensi. Apalagi robot yang nerjemahin. Yang nerjemahin robot. Ya kan kita punya mustalahat yang khas. Kalau kita bilang ilmu usul, ya usul itu kalau kita lihat di kamus dari kata asal itu artinya akar. Ilmu usul ilmu akar gitu, akar rumput apa akar kelapa itu makanan kan gitu ya. Wah, itu parah separah-parahnya gitu loh. Jadi tidak direkomendasikan untuk baca kitab terjemahan ya dan menjadikan kitab terjemahan itu sebagai pedoman. Tapi saya nggak mengatakan bahwa nggak boleh beli kitab terjemahan. Enggak. Ya silakan saja sih. Tapi hati-hati dengan kekeliruan gitu. Nah, makanya saya lebih merekomendir ya
baca kitab itu yang ditulis asli oleh penulisnya yang orang Indonesia, gitu ya. Kalau dalam bidang tafsir itu, daripada baca terjemahan Qurtubi, Ibnu Katsir dan sebagainya, terjemahan ya, mendingan baca Buya Hamka. Kenapa? Karena beliau orang Indonesia. Tidak akan terjadi misinterpretasi dan beliau mufassir. Atau baca bukunya Quraish Shihab. Jangan bilang Quraish Shihab Syiah nih, belum apa-apa udah Syiah, enggak. Quraish Shihab gitu kan. Atau terjemahan dari Kementerian Agama. Ya, bukan terjemahan, maksudnya tafsir Kementerian Agama. Itu memang ditulis dalam bahasa Indonesia, real gitu. Jadi tidak akan terjadi misinterpretasi. Jadi kalau penerjemahan, asal tahu aja ya. Saya pernah kuliah di Libya, waktu saya masih i'dad lughawi, itu kita ini punya bisnis nerima orderan penerjemahan. Kitabnya tebal segini bahasa Arab, ya kan? Kita anak i'dad nih, baru bisa haza hazihi, kaifa haluka gitu kan? Kita ngorder apa? Nerjemahin kitab. Modalnya Kamus Arab Indonesia. Lalu kita ngetik. Karena satu halaman dibayar 10.000. Jadi kita target nih 200 halaman, 300 halaman, gitu kan? Lalu kita store. Saya tanya, ketika udah disetor kepada si penerbit atau si pengepul, jadi ada pengepulnya gitu kan? Itu dibaca ulang nggak? Enggak. Kenapa? Kalau dibaca ulang, dia harus menerjemah ulang. Ya, saya nih kalau saya punya buku, saya kasih kepada anak i'dad lughawi, terjemahin. Itu saya kalau baca terjemahannya, saya delete aja. Mendingan gue yang terjemahin sendiri dari mula. Kenapa? Hancur pasti terjemahannya. Anak i'dad gitu loh. Satu, karena dia bahasa Arabnya belum lengkap. Yang kedua, ini ilmu fun itu tidak bisa diterjemah kecuali oleh orang yang sudah menguasai ilmu itu. Buku textbook kedokteran dalam bahasa Inggris itu nggak bisa diterjemahin sama orang di pinggir jalan, penerjemah pinggir jalan. Nggak bisa. Kenapa? Karena melibatkan ilmu kedokteran itu sendiri. Yang bisa nerjemahin itu dokter. Ya kan? Dia dokter, dia bisa bahasa Inggris, baru dia bisa terjemahin. Gitu loh. Nah, kalau dia bukan mufassir, lalu nerjemahin tafsir, apa hasilnya? Hancur. Kalau dia bukan ahli fikih, nerjemahin fikih, apa hasilnya? Hancur. Ini udah bahasa Arabnya kelas i'dad, udah gitu juga bukan ahli fikih, nerjemahin kita fikih, hancur sehancur-hancurnya kan? Itu sekedar apa? Tapi kalau ditanya boleh nggak? Saya nggak bilang nggak boleh, ya. Saya nggak bilang nggak boleh, tapi saya nggak akan beli gitu. Kenapa? Ya hancur gitu. Mendingan baca yang sudah asli aja dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh para ulama Indonesia yang betulan dan bukan terjemahan. Itu lebih apa ya? Lebih terjaga gitu kan. Tapi lebih penting lagi adalah belajar sama guru. Jangan pakai kitab doang. Gurunya siapa? Ya, gurunya jelas. Misalnya kalau belajar fikih nih kepada ulama fikih di Indonesia, ya kan? Banyak ulama yang ahli itu. Cuman memang masalahnya banyak ulama fikih dan ulama yang lain, keulamaannya sudah diakui. Cuma beliau biasanya nggak nulis, itu masalahnya. Nggak ada karya bukunya, karya tulis itu nggak ada. Ada yang karya tulisnya banyak, tapi orangnya nggak pernah muncul. Nah ini yang agak susahnya di situ. Nah jadi kitab penting, tapi guru langsung juga penting. Gitu. Oke. Baik, semoga terjawab. Selanjutnya penanya berikutnya, ini dari YouTube, ada Arbi Ar-Rokanhili dari YouTube. Bagaimana pandangan antum dengan kelompok yang hanya belajar fikih dan mengamalkan hasil fatwa-fatwa ulama mutaakhirin saja sehingga mencampur adukan madhab? Silakan. Iya, memang ini masalah ya. Kita tidak bisa ya belajar fikih itu hanya pakai fatwa kontemporer. Ya, karena apa? Karena ilmu fikih itu bukan hanya fatwa. Ilmu fikih itu ya semua hal, mulai dari taharah, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Dan kita tidak bisa kemudian hanya mengandalkan fatwa dalam beragama. Maksud saya begini, kita tuh perlu belajar ilmu fikihnya gitu loh, ya, dengan kitabnya, dengan gurunya, dan membahas semua bab. Dan tidak bisa kita beragama itu hanya mengandalkan misalnya fatwa MUI. MUI itu fatwanya tuh tebal segini memang, ada berapa ratus gitu ya fatwa. Tapi ya fatwa MUI itu nggak bisa dijadikan sebagai jalan hidup, karena di situ nggak ada yang membatalkan sholat. Ada nggak fatwanya? Nggak ada.
Rukun sholat ada berapa? Nggak ada. Karena fatwa itu hanya sekedar apa? Ada orang ribut gitu kan. Kemudian MUI membuat opini. Fatwa itu kan opini. Opininya MUI itu begini. Jadilah fatwa MUI. Nah, kalau nggak diributin orang, ya MUI mana bikin fatwa? Enggak. Ya kan? Nah, sementara dalam bab fikih itu yang diributin sama yang nggak diributin, kebanyakan yang nggak diributin. Tapi itu penting, ya kan? Jadi MUI itu hanya akan menjawab kalau yang sudah masalahnya ramai dan sebagainya, diminta berfatwa, berfatwalah, gitu kan? Nah, nggak bisa kita itu menjalankan agama hanya berdasarkan fatwa-fatwa ini, tapi harus pakai ilmu fikihnya dulu, gitu. Ilmu fikih itu berarti dipelajari di sekolah, di kelas, di madrasah, di majelis taklim dan sebagainya, dengan kitab-kitab fikihnya, dengan ustadz yang ahli dalam bidang ilmu fikih. Nah, fatwa itu malah lebih kepada opini. Opini itu begini. Ini kita mentok nih, nggak bisa begini, gimana ya? Nah, terus ada opini, gimana kalau gini aja? Nah, namanya opini itu, dan lebih parahnya lagi begini. Sebenarnya, ketika sebuah lembaga dakwah kayak MUI dan sebagainya itu berfatwa, itu yang disampaikan tuh cuman finalisasi, bagian akhir. Padahal sebelum sampai final, di situ mereka gebrak-gebrak meja antara yang setuju dengan yang tidak. Masing-masing dengan dalilnya. Tapi kemudian mau nggak mau memang fatwanya harus keluarnya satu. Haram, halal, gitu kan. Nah, itu kan tidak ada dirosahnya, tidak ada studinya. Tiba-tiba halal aja, tiba-tiba haram aja. Nah, padahal sebenarnya masalah itu tidak bisa dijawab dengan kata haram atau halal. Karena itu adalah ikhtilaf di antara para ulama sekian banyak. Nah, sayangnya kalau kita ke fatwanya cuma bilang halal, udah gitu doang. Padahal banyak yang bilang haram. Nah, dalam kajian fikih, khususnya fikih muqarin, ya, fikih perbandingan mazhab, kita akan dibukain itu semua. Ya. Syafi'i bilang begini, Hanafi bilang begini, Maliki bilang begini, Hambali bilang begini, dengan masing-masing dalilnya. Sehingga yang kita miliki itu lengkap, itu dalam madrasah fikhiyah, tapi bukan dari fatwa. Kalau fatwa ya udah, fatwanya halal haram gitu doang. Ya, orang nggak bisa mengandalkan fatwa. Dan fatwa kecenderungan tadi, ya, kadang-kadang mazhab ini mazhab itu dicampur-campur aja akhirnya, percampuran antar mazhab gitu. Nah, kalau kita belajar pakai madrasah yang benar, ini ketahuan nih mazhabnya apa gitu ya. Baik. Ya, baik. Semoga terjawab. Kita beralih ke penanya berikutnya. Masih dari YouTube. Atas nama Aziz Zains. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah harus bermadhab satu? Padahal madhab itu banyak, dan bagaimana menurut Ustadz tentang orang yang mencampur adukan madhab dalam pengamalan ibadah? Silakan. Bermazhab satu itu karena terpaksa, ya, karena nggak ada mazhab yang lain. Ya udah, mau nggak mau ya itu. Sebagaimana kita orang Indonesia, mazhabnya satu, ya, yaitu mazhabnya Hafiz dari Asim. Gitu. Kita udah sumpah pemuda itu ya. Berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, dan berqiraat satu qiraat Hafiz dari Asim. Kita tuh sepakat itu, bahkan bukan cuma Indonesia, hampir 90% umat Islam di dunia itu bermazhab satu, yaitu mazhabnya Hafiz dari Asim dalam bab qiraat gitu. Yang lain ada mazhabnya Nafi', itu ada Qalun, ada Warsh gitu ya, ada Kumbul, ada Kisai, ada Abu Amir dan sebagainya. Itu ada 7 imam ya, dengan masing-masing 2 perawi, jadi ada 14. Bahkan kemudian jadi qiraat asyrah gitu kan, 10 imam. Tapi yang orang pakai itu di mana-mana cuma satu. Kenapa? Ya karena mau belajar qiraat yang lain nggak ada yang ngajar. Ya adanya cuma qiraat satu itu aja. Nah, kita di Indonesia gitu juga. Kita nggak bisa mau nyampur-nyampur mazhab tuh nggak bisa. Mau nyampur pakai mazhab yang mana, orang mazhab yang lain kita nggak pernah belajar. Kalau tidak bermazhab itu banyak gitu. Atau mencampur mazhab Syafi'i dengan kepala kita sendiri, nah itu banyak. Tapi kalau mencampur antar mazhab itu nggak ada. Tidak terjadi. Kenapa? Ya Anda pernah belajar mazhab yang lain apa? Nah kan kalau dibilang mencampur, minimal kan 2. Syafi'i dengan apa mau dicampurnya? Dengan Hanafi. Saya tanya, pernah belajar mazhab Hanafi? Enggak. Pernah belajar mazhab Maliki? Enggak. Pernah belajar mazhab Hambali? Enggak. Lah terus ente mau nyampur pakai apa? Nyampur pakai hasil karangan ente?
Ya, itu namanya bukan mencampur antar mazhab, tapi pakai fikih kadang-kadang, terus mikir sendiri kadang-kadang. Bukan mikir sendiri kadang-kadang, ngarang sendiri yang lebih sering. Kan gitu kan sebenarnya, yang terjadi itu sebenarnya, bukan mencampur mazhab. Nggak ada campur-campur mazhab itu, karena mazhabnya cuma satu yang tersedia, yang available di Indonesia. Mungkin kalau Anda orang Mesir, tinggal di Mesir, tinggal tuh di dekat Al-Azhar, di Darosah gitu misalnya. Nah, itu ada majelisnya mazhab Syafi'i, ada majelis mazhab Hanafi. Ikut dua-duanya, ente mau campur, campurlah karena ente tahu gitu kan. Tapi kalau cuman belajarnya cuman satu mazhab doang, nggak ada istilah campur. Bukan campur mazhab gitu loh sebenarnya. Tapi kadang-kadang pakai fikih Syafi'i, tapi sering kalinya ngarang sendiri. Nah, itu mazhab ngarang sendiri sebenarnya itu. Ya kalau ngarang sendiri mah setiap orang bisa ngarang sendiri ya kan, nggak usah kuliah syariah, nggak usah belajar bahasa Arab, nggak usah belajar fikih, ngarang sendiri, orang ngarang sendiri. Ngarang itu yang ngarang pakai fiksi gitu sampai apa ya enaknya ya, haram deh, apa ya enaknya ya, bid'ah deh gitu ya, itu kan ngarang. Oh ngarang mah siapa juga bisa ngarang, nggak usah belajar ilmu agama, ngarang itu bisa ya kan. Ya tapi kalau ditanya itu karangan itu tuh lewat jalurnya siapa? Tahu orang gua ngarang kok gitu. Namanya orang ngarang itu ya ngarang udah gitu. Nah, jadi bukan mencampur antar mazhab, tapi mazhab ngarang sendiri. Oke. Baik. Selanjutnya ada lagi yang masuk dari Septian Bayu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita belajar fikih perbandingan dan adakah buku atau ulama Indonesia ahli fikih yang bisa antum rekomendasikan? Silakan. Banyak, kalau orang Indonesia banyak. Ya guru-guru kita, bahkan yang banyak di YouTube itu ya misalnya, itu para ulama yang luar biasa, ada Gus Baha, ada Buya Yahya, ada apa dan cuma memang kajian mereka itu kalau yang di YouTube ya, itu kebanyakan bukan mereka yang produksi, tapi lebih kepada YouTuber. Nah, YouTuber itu biasanya cari-cari sensasi biar Monetize. monetize gitu. Nah, tapi yang spesifik iya membahas ya. Oke, kita bahas kunut menurut 4 mazhab. Mazhab A begini, B begini, C begini, C begini. Itu jarang. Kajian fikih muqaranatul madzahib itu jarang. Yang secara serius selama ini yang saya tahu ya cuma Lipia. Lipia itu nah jurusannya perbandingan mazhab memang dan kitabnya Bidayatul Mujtahid. Nah, di YouTube ada nggak ustadz bermadzhab Syafi'i atau terserah mazhabnya mau apa gitu ya, orang Indonesia terus membahas per mazhab? Ada nggak gitu ya kan, entah dia pakai Bidayatul Mujtahid kah atau dia pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu misalnya atau pakai apapun lah gitu, tapi yang jujur dan amanah. Maksudnya kalau ini Hanafi ya Hanafi, pakai kitabnya kitab Hanafi dulu. Kalau ini Maliki ya Maliki, pakai kitabnya Maliki ya kan, dengan satu catatan bahwa tidak mentang-mentang ini Hanafi, seluruh ulama Hanafi sepakat, karena ada khilafiyahnya lagi. Abu Muhammad dengan Abu Yusuf dengan Muhammad itu kadang-kadang nggak sepakat, dan kadang-kadang Abu Hanifah nggak sepakat. Nah jadi kalau kita bilang waqala al-Hanafiyun, al-Hanafiyah wa ma'adzalika hum yakhtalifun gitu ya. Nah gitu. Waqala al-Malikiyah wa ma'adzalika hum yakhtalifun gitu kan. Waqala Syafi'i wa kana hunaka qaulani 'inda Syafi'i gitu kan. Nah itu kan harus dijelasin juga satu-satu. Nah, ada nggak ulama Indonesia yang buka kelas perbandingan mazhab secara jujur dan ilmiah dan merujuk langsung kepada kitab-kitab aslinya? Kalau di YouTube jarang. Kenapa? Nggak ada followernya. Kenapa nggak ada followernya? Nggak menarik. Nggak bisa buat caci maki gitu di itunya kan nggak bisa. Nggak bisa. Nanti di subscribe jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Nggak bisa. Terlalu ilmiah itu, kedalaman gitu. Orang tuh dengerin apa sih ini tadi ngomong apa ini? Nggak paham gitu kan. Ya jadi nggak ada itu di YouTube kayak gitu. Padahal sih sebenarnya aslinya ada. Ya di kelas kita tuh ada. Ya kita aja nih di sekolah Fikih Live ini nekat. Mau ada yang nonton, nggak ada yang nonton, nggak penting gitu. Yang penting isinya gitu kan. Terserah ya. Imam-imam mazhab dulu juga gitu. Muridnya paling 4-5 orang aja. Tapi itu pakar yang bakalan nanti jadi ulama besar gitu kan. Mereka tidak jadi YouTuber kan. Mereka tidak ngejar-ngejar monetize gitu. Kata Imam Syafi'i, berapa murid gue banyak, tolong dong di follow gitu. Ya enggak gitu. Bukan itu kan, tapi ilmunya. Nah, gitu. Ya kita ini mungkin nggak terlalu ngetop gitu. Tapi kalau kita bahas ilmu fikih itu ya kita betul-betul serius ilmu fikihnya.
nggak penting orang nggak paham dan sebagainya, ya emang nanti belajar dulu yang basicnya dulu. Kalau mau sampai di sini tuh harus yang udah levelnya nyampe lah gitu. Ya walaupun nggak pinter-pinter amat, tapi kalau mau ikut sih boleh juga. Ya minimal denger-denger, oh gitu ya, oh gitu ya. Nanti gini caranya, rekaman-rekaman kita ini diputar ulang aja, putar ulang lagi, lama-lama juga pinter kok gitu. Asal keseringan diputar ulang tuh lama-lama pinter gitu. Walaupun awalnya nggak paham dulu. Saya juga begitu kok dulu waktu terima pertama kali di kelas, apa lagi nih yang dibahas gitu kan. Tapi kan kita ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester gitu kan, ada bikin makalah dan sebagainya. Dipaksa pinter gitu akhirnya. Ya memang begitu sih proses belajar. Baik. Ya. Kalau di Rumah Fikih ada juga program sebelumnya itu, yaitu Yas Alunak. Biasa narasumbernya itu memaparkan dari sisi 4 madhab di sana. Betul, ya. betul. Ya. Baik, semoga terjawab. Ya. Itu tadi mungkin menjadi pertanyaan terakhir di sesi kita kali ini, karena juga kita sudah masuk jam 7 pagi. Sudah jam 7 ya, sudah 2 jam ini. Ya. Baik. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada dosen kita, guru kita Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh jemaah yang menyaksikan kita di Zoom, di YouTube maupun di Facebook. Semoga apa yang jemaah sekalian luangkan menjadi pahala, nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang telah menyalurkan infak dan donasinya di rekening yang tertera di website, rekening yang tertera di flyer-flyer yang di-share oleh tim Rumah Fikih Indonesia. Baik. Selanjutnya informasi mengenai jadwal Sekolah Fikih Live malam ini. Di jam 19.30 ada pembahasan fikih salat ya, yang akan diisi oleh dosen kita Ustadz Muhammad Akil Haidar LC, yang akan membahas fikih salat mengenai doa setelah salat. Ya, silakan bagi jemaah sekalian di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nanti malam ya? Iya, nanti malam Ustaz. Live di Rumah Fikih Indonesia di YouTube, Facebook, dan di Zoom dengan alamat yang sama. Ya, itu saja. Itu 4 mazhab. Ya, itu akan dibahas 4 mazhab juga. Dengan dalilnya. Ya, jadi yang tertarik membahas tentang fikih perbandingan mazhab, ya sering-sering mengikuti kajian-kajian di Rumah Fikih Indonesia. Ya, karena memang para asatidz dari Rumah Fikih Indonesia ini adalah alumni dari jurusan perbandingan mazhab, bukan begitu Ustaz? Iya, betul. Ya. Baik, kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama berdoa yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Ustadz Ahmad Sarwat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil kutri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhir la atqiya ulama nahda bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra biridha minkal uyun wa qdi anna qabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akraman satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin firin nasi shifa wa 'ala al-ali al-kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil gharar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.